Fan Mo adalah seorang remaja yang biasa saja dan tinggal di Tiongkok pada era modern. Ia masih duduk di bangku SMA, tetapi kehidupan seharinya dipenuhi berbagai kesulitan. Keluarganya hidup dalam kemiskinan. Ayahnya bekerja siang dan malam sebagai sopir demi mencukupi kebutuhan hidup, sementara adik tirinya mengalami kelumpuhan sehingga tidak mampu melakukan apapun sendiri dan harus selalu dibantu. Suatu hari, Fan Mo tertidur sambil mengenakan sebuah liontin pusaka. Ia membayangkan hari berikutnya akan sama seperti biasanya. Namun, ketika terbangun, ia mendapati dirinya telah berpindah ke dunia fantasi yang dipenuhi sihir dan monster. Meskipun memasuki dunia baru yang penuh keajaiban, kehidupannya ternyata tidak banyak berubah. Keluarganya tetap miskin, ayahnya masih bekerja keras demi membayar tagihan, dan adik tirinya tetap membutuhkan perawatan. Fan Mo mengikuti ujian masuk SMA sihir. Namun, ia menyerahkan lembar jawabannya lebih awal karena tidak memahami ilmu sihir. Hal itu dapat dimaklumi karena ia hanya memiliki waktu 3 bulan untuk mempelajari materi yang seharusnya dipelajari selama 9 tahun. Padahal, lulus ujian tersebut merupakan syarat dasar bagi siapapun yang ingin menjadi penyihir, karena hanya siswa yang lolos yang berhak mengikuti upacara kebangkitan dan memperoleh bakat sihir mereka. Di belakangnya, beberapa teman sekelas membicarakan bakat sihir yang mereka harapkan. Mereka juga mengagumi seorang pemuda berambut biru bernama MU Bai, yang hampir dipastikan memperoleh elemen es seperti seluruh anggota keluarganya. Elemen es dikenal sebagai salah satu elemen terkuat. Setelah ujian selesai, Fan Mo menemui ayahnya yang telah menunggu dengan penuh harap di depan sekolah. Ayahnya menanyakan hasil ujian, tetapi Fan Mo hanya terdiam karena terlalu malu untuk menjawab. Memahami arti keheningan putranya, sang ayah mengatakan agar ia tidak terlalu khawatir karena telah menemukan lowongan pekerjaan sopir di kota tetangga dengan gaji yang cukup baik. Fan Mo menolak menyerah. Ia memohon agar ayahnya memberinya satu kesempatan lagi untuk menjadi seorang penyihir yang dihormati semua orang. Ia tidak ingin selamanya menjadi orang gagal. Melihat tekad putranya, sang ayah mengatakan bahwa ia akan mencari jalan jika Fan Mo serius. Setelah itu, mereka pun pulang bersama. Keesokan harinya, Fan Mo pulang sekolah bersama temannya. Temannya memberitahu bahwa MU Ningsue telah kembali dari ibu kota pada pagi hari dan kini terlihat jauh lebih cantik daripada sebelumnya. Fan Mo hanya mengabaikan pembicaraan itu tanpa memberikan tanggapan. Sesampainya di rumah, ia melihat ayahnya sedang berbicara dengan seorang pria sombong bernama Tuan MU, majikan yang telah mempekerjakan ayahnya sebagai sopir selama bertahun-tahun. Sang ayah memohon agar Tuan MU menggunakan pengaruhnya supaya Fan Mo dapat diterima di SMA sihir. Namun, Tuan MU justru mengejeknya. Ia mengatakan bahwa Fan Mo tidak hanya gagal dalam ujian, tetapi juga pernah mencoba kawin lari dengan putrinya, MU Ningsue, pewaris keluarga MU. Meski dihina, ayah Fan Mo tetap memohon dan menyatakan bahwa ia bersedia melakukan apapun demi masa depan putranya. Tuan MU akhirnya bersedia membantu dengan syarat rumah mereka dijadikan jaminan. Demi Fan Mo, sang ayah menerima syarat tersebut. Malam harinya, ayah Fan Mo memberitahu bahwa ia berhasil memasukkan Fan Mo ke SMA sihir melalui bantuan seorang temannya yang menjabat sebagai direktur sekolah. Ia juga mengatakan bahwa rumah mereka akan disewakan karena Fan Mo dan adik tirinya akan tinggal di asrama sekolah, sedangkan dirinya lebih sering berada di luar kota. Mendengar pengorbanan ayahnya, Fan Mo berjanji dalam hati bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi penyihir hebat, mengangkat derajat keluarganya, serta membuat mereka hidup bahagia dan berkecukupan. Namun, ketika mengerjakan pekerjaan rumah pada malam itu, ia justru menunda belajar. Pikirannya melayang pada kejadian beberapa waktu lalu saat MU Ningsue pernah memintanya kabur dari rumah. Mereka sempat melarikan diri bersama, tetapi belum pergi terlalu jauh akhirnya tertangkap. Setelah kejadian itu, Tuan MU bersama anak buahnya mendatangi rumah Fan Mo dan memukuli dirinya beserta ayahnya karena dianggap berani membawa kabur pewaris keluarga terpandang tersebut. Fan Mo masih mengingat dengan jelas ancaman Tuan MU yang mengatakan bahwa kedua kakinya akan dipatahkan jika ia berani mendekati MU Ningsue lagi. Hari pelaksanaan upacara kebangkitan tiba. Seluruh siswa akan membangkitkan bakat sihir mereka sebagai langkah awal menjadi seorang penyihir. Setiap siswa menerima sebuah lencana yang nantinya akan menampilkan simbol elemen yang berhasil dibangkitkan beserta 7 bintang. Pada awalnya ke-7 bintang itu gelap, lalu akan menyala satu persatu seiring meningkat kekuatan pemiliknya. MU Bai mendapat giliran pertama karena memperoleh nilai tertinggi. Saat menyentuh bola kristal di depan kelas, ia berhasil membangkitkan elemen es, persis seperti keluarga yang lain. Bahkan, 1 bintangnya sudah menyala, menandakan kemampuannya berada di atas rata-rata pemula. Fan Mo mendapat giliran terakhir.
Saat ia meletakkan tangannya di atas bola kristal, tidak terjadi apapun sehingga seluruh kelas menertawakannya. Ia mencoba sekali lagi. Namun tiba-tiba, cahaya ungu yang sangat terang memancar dari bola kristal. Para siswa, bahkan dari kelas lain, segera berkumpul untuk menyaksikan pemandangan langka tersebut. Warna ungu menandakan elemen petir, elemen paling langka sekaligus paling kuat di dunia. Venmo terpaku cukup lama hingga semua siswa meninggalkan ruangan. Ketika sadar kembali, ia mendapati bola kristal kini memancarkan cahaya merah. Saat itulah ia menyadari bahwa dirinya ternyata membangkitkan dua elemen sekaligus, yaitu elemen petir dan elemen api. Anehnya, tidak seorang pun mengingat bahwa sebelumnya ia telah membangkitkan elemen petir. Venmo pun semakin bersemangat untuk membuktikan kemampuan barunya kepada semua orang. 2 bulan berlalu sejak upacara kebangkitan. Guru mereka menjelaskan cara menggunakan sihir melalui proses yang disebut pelepasan sihir. Para siswa harus mengendalikan 7 bintang di dunia spiritual mereka hingga membentuk susunan yang stabil. Setelah berhasil melakukannya, kekuatan sihir mereka dapat digunakan. MU Bai telah berhasil mengendalikan 5 bintang, pencapaian terbaik di kelas. Sebaliknya, Venmo terlihat sebagai siswa yang paling tertinggal karena baru mampu mengendalikan 1 bintang pada elemen apinya. Padahal, sebenarnya ia telah mampu mengendalikan 6 bintang pada elemen petir secara diam-diam. Ia hanya selalu gagal menyusun bintang ke-7 sehingga belum bisa menggunakan sihir petirnya. Sepulang sekolah, Venmo merasa kesal karena terus diremehkan teman sekelasnya. Saat berjalan melewati sebuah taman, ia bertemu adik tirinya, Cynthia. Gadis itu terjebak di atas ayunan karena sekelompok preman mengambil kursi rodanya. Pemimpin kelompok tersebut menyukai Cynthia, tetapi karena merasa tidak mungkin mendapatkan cintanya, ia memilih memerasnya dengan menahan kursi roda sampai Cynthia bersedia menjadi pacarnya. Venmo yang marah langsung menghadapi mereka dan meminta agar kursi roda itu dikembalikan. Namun, para preman justru menyerangnya. Demi melindungi adiknya, Venmo memusatkan seluruh konsentrasinya untuk menyusun 7 bintang elemen petir. Kali ini ia berhasil menyelesaikannya dan membangkitkan sihir pertamanya, Wrath of Thunder. Sambaran petir langsung menghantam pemimpin kelompok tersebut hingga terjatuh. Menyadari bahwa Venmo adalah seorang penyihir, para preman lainnya ketakutan lalu melarikan diri. Setelah keadaan aman, Venmo mengembalikan kursi roda kepada Cynthia. Cynthia mengungkapkan bahwa dirinya sangat bangga karena kakaknya yang mampu menggunakan sihir. Sesampainya di rumah, Venmo berlatih menyusun bintang elemen api saat berendam di kamar mandi. Ia harus lulus ujian akhir karena ayahnya telah mengambil risiko besar dengan menerima pekerjaan sebagai sopir di kota tetangga. Daerah di sekitar kota tersebut sering diserang monster, sedangkan ayahnya hanyalah orang biasa yang tidak memiliki kemampuan sihir. Cynthia kemudian bertanya bagaimana Venmo bisa menguasai Wrath of Thunder begitu cepat. Ia bahkan sempat curiga bahwa kakaknya bergabung dengan organisasi sesat bernama Black Vatican, sebuah kelompok yang dikenal mampu membantu orang menguasai sihir dalam waktu singkat. Venmo meyakinkan bahwa semua itu hasil latihan keras yang dilakukan diam-diam. Setelah Cynthia pergi, Venmo menyadari bahwa untuk sementara waktu ia harus merahasiakan elemen petir miliknya. Jika orang lain mengetahui bakat langka tersebut, mereka pasti akan curiga dan menimbulkan banyak masalah. Karena itu, Venmo memutuskan menjadikan elemen petir sebagai kartu truf yang hanya akan digunakan pada saat diperlukan. Sementara Venmo terus berlatih keras untuk menguasai elemen api demi menghadapi ujian akhir. Suatu hari guru baru untuk mata pelajaran praktik sihir memasuki kelas. Guru tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Tang Yu, seorang penyihir elemen api. Parasnya yang cantik serta kemampuannya yang luar biasa langsung memikat seluruh siswa laki-laki. Venmo pun semakin termotivasi setelah menyaksikan Tang Yu memperagakan teknik sihir Fire Burst. Di sisi lain, saat Venmo menghabiskan waktunya untuk berlatih dan menunjukkan perkembangan yang terus meningkat, MU Bai dan Tuan MU diam-diam menyusun rencana agar ia gagal dalam ujian akhir. Mereka masih menyimpan dendam atas insiden kabur Venmo bersama MU Ningsue dan berniat menghancurkan masa depannya. Tuan MU menyiapkan sebuah batu kegelapan, batu hitam yang tampak biasa tetapi mampu menyerap energi sihir jika disentuhnya. Dengan bantuan seorang guru yang korup, batu tersebut akan disembunyikan di bawah bola kristal yang digunakan saat ujian. Ketika Venmo menyentuh bola kristal, cahaya yang keluar akan diserap oleh batu itu sehingga hasilnya terlihat sangat lemah dan membuat Venmo dianggap gagal. Sebulan sebelum ujian akhir, guru menjelaskan sistem penilaian kepada seluruh siswa. Mereka harus menyentuh bola kristal yang akan mengukur kekuatan sihir masing-masing. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin terang cahaya yang dipancarkan bola kristal. Nilai yang diberikan berkisar dari D hingga A,
dengan nilai D sebagai nilai gagal. MU Bai bertanya apakah para siswa juga diwajibkan melakukan pelepasan sihir. Guru menjelaskan bahwa ia ingin siswa mampu melakukannya dalam kurang 1 tahun walau ujian tersebut tidak bersifat wajib. Namun, siapapun yang berhasil melakukannya akan dipindahkan ke kelas elit dan memperoleh gelang bintang, yaitu perlengkapan sihir yang mampu mempercepat perkembangan kekuatan. Hari ujian akhir akhirnya tiba. MU Ningsue hadir sebagai tamu untuk menyaksikan kemampuan para siswa. Meskipun seusia dengan mereka, ia telah menjadi mahasiswi Akademi Kekaisaran yang bergengsi dan dikenal sebagai pengguna elemen es yang sangat berbakat. MU Bai sangat bersemangat menunjukkan kemampuannya di hadapan MU Ningsue sekaligus mempermalukan Venmo. Sebelum ujian dimulai, MU Ningsue memperlihatkan kekuatannya dengan menyentuh bola kristal. Seketika, es menyebar dari atas podium hingga ke lantai di depan para siswa. Tekanan energi yang luar biasa bahkan membuat bola kristal tersebut retak menjadi 2 sehingga harus segera diganti. Setelah bola kristal baru dipasang, para siswa dipanggil satu persatu. Zhang Xiaoho, sahabat Venmo, memperoleh nilai A. Ia juga menjadi siswa pertama yang mencoba melakukan pelepasan sihir, tetapi gagal. Bukannya memberi semangat, teman sekelas justru mengusirnya dari panggung dan mengejeknya. Beruntung, Tang Yu menghampiri dan menepuk bahunya sebagai bentuk penghargaan atas keberaniannya. MU Bai kemudian maju. Bola kristal memancarkan cahaya yang sangat terang disertai 2 lingkaran cahaya, menandakan kemampuannya berada di atas standar nilai A. Setelah melihat MU Ningsue di antara penonton, ia meminta izin untuk memperagakan pelepasan sihir. MU Bai berhasil menyusun 7 bintangnya dan mengeluarkan sihir elemen es yang membekukan target di depannya. Atas penampilannya itu, ia memperoleh nilai B untuk bagian pelepasan sihir. Penampilan MU Bai membuat tekanan besar pada peserta berikutnya. Lalu, giliran itu adalah milik Venmo. Sebelum Venmo naik ke panggung, penguji dan Tuan MU saling bertukar senyum licik. Sang penguji kemudian diam-diam meletakkan batu kegelapan di bawah bola kristal sesuai rencana. Venmo meletakkan tangannya di atas bola kristal. Bola itu hanya memancarkan cahaya jingga yang sangat redup. Ia mencoba sekali lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Tuan MU untuk menghina Venmo. Ia mengatakan bahwa Venmo tidak berguna dan telah mempermalukan keluarganya karena bahkan tidak mampu lulus ujian. MU Ningsue tetap diam, sementara siswa lainnya ikut menertawakan. Meski begitu, Venmo tidak menyerah. Ia terus menuangkan energi sihirnya hingga akhirnya batu kegelapan tidak mampu lagi menahan kekuatan tersebut dan hancur. Setelah batu itu pecah, bola kristal langsung memancarkan cahaya terang dengan 1 lingkaran cahaya. Penguji pun memberikan nilai B kepada Venmo. Tang Yu yang sejak awal memperhatikan jalannya ujian merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menduga bola kristal mengalami kerusakan dan meminta agar penilaian Venmo diulang. Para siswa justru mengira Tang Yu ingin menjatuhkan Venmo sehingga mereka mendukung permintaan tersebut. Guru penguji bahkan memohon agar Tang Yu membatalkan permintaannya karena khawatir Venmo justru gagal dalam ujian ulang yang berlangsung secara adil. Namun, MU Ningsue ikut mendukung usulan Tang Yu. Kemudian sebuah bola kristal baru segera dibawa ke atas panggung. Begitu Venmo menyentuhnya, bola kristal memancarkan cahaya merah menyilaukan dengan sinar yang mengelilingi tubuhnya. Hasil tersebut membuatnya memperoleh nilai A. Venmo kemudian diminta memperagakan pelepasan sihir. Dengan tenang, ia berhasil menyusun 7 bintang elemen apinya dan melepaskan bola api raksasa yang langsung membakar target di depannya. Penampilan sempurna itu kembali memberinya nilai A. Melihat bakat Venmo yang luar biasa, Tuan MU langsung mengubah sikapnya. Ia mengundang Venmo untuk bergabung dengan keluarga MU dan menawarkan gelang bintang elemen api agar kekuatannya berkembang lebih cepat. Di luar dugaan, Venmo menolak tawaran tersebut. Ia bahkan mengecam Tuan MU dan seluruh keluarga MU karena selama ini telah merendahkan ayahnya, memperlakukannya seperti pelayan, serta pernah menerobos rumah mereka dan memukuli dirinya bersama sang ayah hingga ayahnya mengalami cedera punggung yang tidak pernah sembuh. Tuan MU yang murka hampir menyerang Venmo menggunakan sihir elemen es. Namun, kepala sekolah segera menghentikannya dengan mengingatkan bahwa segala bentuk kekerasan dilarang terjadi di sekolah. Kepala sekolah meminta Venmo meminta maaf karena dianggap telah bersikap tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Akan tetapi, Venmo menolak. Tuan MU kemudian mengancam akan mengeluarkannya dari sekolah, tetapi kepala sekolah menyatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi selama dirinya masih menjabat. MU Bai lalu menantang Venmo untuk bertarung demi menyelesaikan perselisihan mereka. Tuan MU justru memperbesar tantangan tersebut dengan menunjuk MU Ang,
putra angkatnya yang lebih kuat dari MU Bai, sebagai lawan Venmo. Venmo menerima tantangan itu. Ia menetapkan syarat bahwa jika dirinya kalah, ia akan meminta maaf kepada keluarga MU. Sebaliknya, jika menang, keluarga MU harus meminta maaf kepada ayahnya. Karena hukum para penyihir melarang duel antara penyihir yang masih di bawah umur, pertarungan itu disepakati akan dilaksanakan 2 tahun kemudian. Sebelum meninggalkan sekolah, MU Ningsue sempat tersenyum kepada Venmo. Semester baru pun dimulai. Venmo kini menjadi siswa terbaik di kelas elit. Guru menjelaskan bahwa hanya tersedia 3 gelang bintang yang akan dipinjamkan kepada 3 siswa dengan peringkat tertinggi selama 1 bulan. Namun, sebagai hukuman karena dianggap telah menghina keluarga MU, Venmo hanya diperbolehkan menggunakan gelang tersebut selama 10 hari. Setelah itu, gelang harus diberikan kepada siswa peringkat keempat. Karena jumlah gelang bintang sangat terbatas dan nilainya sangat tinggi, siapapun yang terlambat mengembalikannya atau merusaknya akan langsung dikeluarkan dari sekolah dan kehilangan hak untuk menjadi penyihir selamanya. Malam harinya, Venmo duduk sendirian di dalam kamar sambil memperhatikan gelang bintang tersebut. Setiap kali ia mengeluarkan gelang itu dari sakunya, liontin pusaka berbentuk ikan yang selalu dibawanya mulai melayang dengan sendirinya. Begitu Venmo mengenakan gelang itu, liontin tersebut terbuka. Mulut ikan pada liontin itu tiba-tiba menelan gelang bintang hingga lenyap tanpa bekas. Venmo panik dan berusaha mengeluarkan gelang tersebut. Pada saat itulah Tang Yu datang menghampirinya. Ia langsung menebak bahwa Venmo telah kehilangan gelang bintang. Setelah mendengar penjelasan Venmo dan memeriksa liontin tersebut, Tang Yu menyadari bahwa benda itu merupakan perlengkapan sihir yang sangat langka. Liontin tersebut mampu memakan perlengkapan sihir lain untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tang Yu akhirnya memahami alasan Venmo mampu membangkitkan 2 elemen sekaligus dan berkembang jauh lebih cepat dibandingkan teman sebayanya. Ia menasihati Venmo agar merahasiakan keberadaan liontin tersebut dari siapapun serta terus memperkuatnya dengan menyerap perlengkapan sihir lain. Tang Yu juga meyakinkan Venmo bahwa urusan gelang bintang yang hilang akan ditanganinya sendiri. Beberapa hari kemudian, seluruh siswa mengikuti kegiatan lapangan di pos salju, sebuah benteng pertahanan yang dijaga selama 24 jam. Di balik benteng itu hidup berbagai monster buas pemakan manusia. Dengan mengenakan tanda izin di dada, Venmo bergabung bersama temannya. Setibanya di sana, instruktur memberikan misi pertama kepada mereka berupa perburuan monster sebagai latihan lapangan. Instruktur menjelaskan karena para siswa masih minim pengalaman, seluruh kelas tetap akan memperoleh nilai A asalkan setidaknya ada 1 orang yang berhasil menyelesaikan misi. Namun, jika tidak ada yang berhasil memburu monster, seluruh kelas akan dinyatakan gagal. Mendengar hal itu, sebagian besar siswa memilih menyerah karena tidak ingin mempertaruhkan nyawa. Melihat sikap mereka, instruktur menegur para siswa yang berasal dari kelas elit, tetapi justru tidak memiliki keberanian menghadapi monster. Untuk membangkitkan semangat mereka, ia mengumumkan bahwa siapapun yang berhasil membunuh seekor monster akan memperoleh hadiah armor sihir, sebuah perlengkapan sihir yang sangat berharga dan bernilai ribuan kain. Venmo yang ingin menjadi lebih kuat demi menghadapi duel 2 tahun mendatang langsung bertekad untuk membunuh seekor monster. Seluruh kelas kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok dan memasuki hutan di luar pos penjagaan. Dengan memanfaatkan sihir, mereka menyingkirkan berbagai rintangan di sepanjang perjalanan. Kelompok Venmo dan MU Bai akhirnya tiba di sebuah gua yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh instruktur. Tugas mereka adalah memeriksa apakah masih ada iblis serigala bermata satu yang tersisa setelah dibasmi para penyihir penjaga pos, sekaligus mencari gelang bintang milik instruktur yang dikabarkan hilang di dalam gua. Ketika kelompok lain mulai menyusuri bagian dalam gua, perhatian Venmo justru tertuju pada sebuah kolam di luar. Zhang Xiaoho bertanya apa yang sedang dipikirkannya. Venmo menjelaskan bahwa meskipun hujan turun sebelum mereka tiba di pos, air kolam hanya terisi setengah. Bekas permukaan air yang masih terlihat menunjukkan bahwa ada makhluk berukuran sangat besar yang baru saja meminum hampir separuh isi kolam itu. Mendengar penjelasan itu, Zhang Xiaoho segera berlari untuk memperingatkan teman yang lain. Sayangnya, tidak ada yang mempercayai perkiraan Venmo. Mereka bahkan mengejeknya dan menyuruhnya tetap berada di luar jika memang terlalu takut. Beberapa detik setelah memasuki gua, mereka langsung berhadapan dengan seekor serigala raksasa. Seluruh siswa panik dan berteriak sambil berlarian ke segala arah. MU Bai mencoba menggunakan sihirnya, tetapi kepanikannya membuat ia gagal berkonsentrasi dan hampir diterkam serigala tersebut. Seorang siswi pengguna elemen api juga mencoba menyerang, tetapi Venmo segera menariknya menjauh sebelum monster itu menerkamnya. Sementara para siswa berusaha menyelamatkan diri, para guru dan instruktur sebenarnya mengawasi mereka dari atas tebing. Ternyata,
Monster itu bukanlah iblis serigala bermata satu, melainkan serigala agung peliharaan salah seorang instruktur. Hewan itu sengaja digunakan sebagai ujian untuk melihat apakah para siswa mampu menggunakan sihir dalam situasi berbahaya. Ketika instruktur utama mulai merasa kecewa karena tidak ada siswa yang mampu melawan, tiba-tiba cahaya biru muncul dari dalam gua. MU Bai akhirnya berhasil menggunakan sihir tingkat pertama miliknya, Trapping Ice, untuk membekukan kaki serigala sehingga monster itu tidak dapat bergerak. Melihat keberhasilan MU Bai, siswi pengguna elemen api yang sebelumnya diselamatkan Fan Mo langsung melepaskan diri dan kembali menyerang. Namun, sihir Fire Burst miliknya justru melelehkan es buatan MU Bai sehingga serigala itu kembali bebas. Seorang siswa lain yang memiliki elemen petir juga mencoba membantu. Sayangnya, serangannya hanya mampu menghentikan monster itu selama beberapa detik. Menyadari bahwa sihir tingkat pertama tidak cukup ampuh untuk mengalahkan monster tersebut, Fan Mo memusatkan seluruh konsentrasinya. Ia berhasil menembus tingkat berikutnya dan mengaktifkan sihir tingkat kedua elemen api, Tremation. Api yang sangat besar langsung membakar tubuh serigala hingga monster itu melompat ke dalam kolam. Melihat hal itu, para guru dan instruktur merasa sangat kagum karena menemukan seorang siswa dengan bakat luar biasa. Namun, pemilik serigala agung menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali atas hewan peliharaannya. Sebelumnya, serigala itu masih berada di bawah pengaruh sihirnya sehingga tidak akan melukai para siswa. Kini, monster tersebut sepenuhnya lepas kendali dan berubah menjadi ancaman. Serigala itu langsung memburu siswi pengguna elemen api. Zhang Xiaoho segera menggunakan sihir anginnya untuk membawa gadis itu menjauh dari kejaran monster. MU Bai kembali mencoba menyerang, tetapi serigala tersebut melompat melewatinya dan justru mengincar Fan Mo. Semua orang berlari semakin jauh ke dalam gua sambil dikejar monster itu. Salah seorang siswa bahkan mengusulkan agar sebagian dari mereka melarikan diri dan membiarkan kelompok kecil yang tersisa mengorbankan diri demi memberi waktu kepada yang lain. Beruntung, usulan itu ditolak karena tidak ada yang tega meninggalkan teman-temannya. Pada saat yang sama, instruktur utama segera terbang menuju lokasi dengan sepasang sayap sihir di punggungnya setelah menyadari bahwa serigala agung lepas kendali. Fan Mo dan Zhang Xiaoho terus berusaha melarikan diri dengan bantuan sihir angin. Namun, ketika serigala hampir menerkam Fan Mo, Zhang Xiaoho rela mengorbankan dirinya dan akhirnya terluka cukup parah. Melihat sahabatnya terluka, kemarahan Fan Mo memuncak. Kali ini ia memutuskan menggunakan elemen petir yang selama ini dirahasiakannya. Sambaran petir menghantam tubuh serigala hingga gerakannya melambat. Saat itulah Fan Mo melihat sebuah batu runcing raksasa menggantung tepat di atas monster tersebut. Ia segera menggunakan Tremation untuk menghancurkan penyangga batu itu. Batu raksasa tersebut jatuh tepat ke arah serigala dan menembus tubuhnya hingga monster itu tewas. Sesaat setelah mati, sebuah bola cahaya putih kecil keluar dari tubuh serigala dan langsung diserap oleh liontin pusaka milik Fan Mo. Fan Mo tidak sempat memikirkan kejadian aneh itu karena ia segera menghampiri Zhang Xiaoho yang telah pingsan. Tak lama, instruktur utama tiba di lokasi dan terkejut melihat serigala agung sudah tidak bernyawa. Fan Mo menjelaskan bahwa dirinya memanfaatkan batu runcing yang ada di atas gua untuk membunuh monster tersebut. Meskipun masih merasa heran bagaimana serigala itu gagal menghindari serangan tersebut, sang instruktur mengesampingkan rasa penasarannya setelah Fan Mo memohon agar Zhang Xiaoho segera ditolong. Instruktur kemudian menggendong Zhang Xiaoho menuju pintu keluar gua bersama Fan Mo. Di tengah perjalanan, mereka bertemu rombongan guru dan para siswa yang sedang mencari keberadaan mereka. Semua orang langsung menanyakan keadaan serigala. Ketika mengetahui bahwa monster itu telah mati, sebagian besar mengira instrukturlah yang membunuhnya. Pemilik serigala agung bahkan menuntut penjelasan mengapa hewan peliharaannya dibunuh, padahal tujuan awalnya hanya sebagai bagian dari ujian. Instruktur utama menjelaskan bahwa dirinya tidak membunuh serigala tersebut. Monster itu telah lebih dulu dikalahkan oleh Fan Mo sebelum ia tiba di lokasi. Sebagian besar siswa sulit mempercayainya. Mereka merasa mustahil seorang siswa mampu membunuh monster sekuat serigala agung. Bahkan beberapa orang tetap menduga instrukturlah yang sebenarnya menghabisi monster itu. Sementara itu, pemilik serigala berlari menuju bangkai hewan peliharaannya sambil menangis dan memeluknya erat. Bagaimanapun juga, serigala agung itu tidak pantas mati hanya demi sebuah ujian sekolah. Sejak kejadian itulah seluruh siswa akhirnya mengakui kemampuan Fan Mo. Mereka memuji keberaniannya dan berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Tang Yu kemudian menjelaskan bahwa jika sejak awal serigala agung lepas kendali, para siswa yang tidak mampu menggunakan sihir untuk melindungi diri kemungkinan besar sudah kehilangan nyawa.
Ia mengingatkan bahwa monster di dunia nyata tidak mengenal belas kasihan dan akan membunuh siapa saja tanpa pandang bulu. Karena itu, setiap calon penyihir harus belajar menghadapi rasa takut mereka. Instruktur utama kemudian mengumumkan bahwa semua siswa yang berani menggunakan sihir untuk melawan monster akan mendapatkan penghargaan khusus atas keberanian mereka. Seluruh kelas dinyatakan lulus dengan nilai A. Venmo memperoleh nilai S sebagai penghargaan tertinggi karena menjadi orang yang berhasil membunuh serigala agung. Selain itu, ia juga menerima sebuah armor sihir sebagai hadiah. Dalam upacara penghargaan, kepala instruktur bahkan mengundang Venmo untuk bergabung dengan institusinya setelah lulus nanti karena yakin ia akan memiliki masa depan yang sangat cerah. Meski demikian, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan bagaimana Venmo mampu membunuh serigala agung. Ia teringat bekas tanah yang hangus di sekitar bangkai monster serta noda hitam aneh di wajahnya. Sebelum sempat menemukan jawabannya, seorang penjaga datang melaporkan kemunculan sekelompok iblis serigala tulang di wilayah barat. Ia pun segera memerintahkan seluruh pasukan untuk memburu dan memusnahkan para monster tersebut. 2 bulan setelah kegiatan lapangan berakhir, Venmo terus berlatih tanpa mengenal lelah. Pengalaman melawan serigala agung membuatnya menyadari bahwa sihir tingkat pertama hampir tidak berguna saat menghadapi monster sungguhan. Ia harus menjadi jauh lebih kuat. Selama ini ia lebih banyak melatih elemen api agar dapat menunjukkannya kepada orang lain. Namun kini ia menyadari bahwa elemen api juga harus ditingkatkan hingga mencapai tingkat kedua. Andai saat itu tidak ada batu runcing di dalam gua, dirinya dan Zhang Xiaoho mungkin sudah kehilangan nyawa. Tang Yu juga pernah menjelaskan bahwa liontin pusaka miliknya mampu mempercepat perkembangan kekuatannya dengan menyerap roh dari perlengkapan sihir maupun monster. Jika terus diberi makan, liontin itu dapat berevolusi menjadi perlengkapan roh yang mampu meningkatkan kecepatan latihan hingga 40%. Jauh lebih tinggi dibandingkan kemampuan saat ini yang hanya sekitar 20%. Karena itulah Venmo memutuskan menjadi seorang pemburu bayaran. Dengan cara tersebut, ia dapat memperoleh uang untuk memperkuat liontinnya sekaligus menambah pengalaman bertarung melawan monster. Keesokan harinya, Venmo mendatangi balai pemburu bayaran sambil mengenakan topeng hitam untuk menyembunyikan identitasnya. Tempat itu merupakan pusat berkumpulnya para pemburu yang mencari berbagai misi dengan hadiah uang dalam jumlah besar. Sesaat setelah memasuki balai, Venmo mendengar seorang pemburu senior sedang memberikan nasihat kepada penyihir muda mengenai cara memilih misi yang paling sesuai dengan kemampuan mereka. Venmo menghampiri seorang pria di balai pemburu bayaran dan menanyakan apakah kelompok pemburu monster sedang membuka perekrutan. Pria itu hanya menunjuk ke antrean pelamar yang sangat panjang. Ia menyarankan Venmo agar tidak membuang waktu karena kelompok pemburu monster sangat selektif dan biasanya hanya menerima penyihir yang sudah berpengalaman. Namun, Venmo tetap ingin bergabung. Menurutnya, para pemburu monster bertugas melindungi kota dari serangan monster sehingga ia bisa menjalani pekerjaannya tanpa mengganggu kegiatan di sekolah. Pria itu kemudian menjelaskan bahwa pengguna elemen api memiliki peluang lebih besar untuk diterima. Venmo lalu bertanya apakah pengguna elemen petir juga mudah diterima. Mendengar pertanyaan itu, pria tersebut tertawa karena menganggap Venmo sedang bercanda. Elemen petir sangat langka sehingga pasti akan diterima jika memilikinya. Berbekal informasi itu, Venmo segera mengantre untuk mengikuti seleksi. Satu persatu pelamar di depannya ditolak sehingga kapten kelompok pemburu monster mulai merasa kesal melihat banyaknya penyihir yang meremehkan syarat untuk bergabung. Saat tiba gilirannya, staf bagian penerimaan menanyakan pengalaman dan kualifikasinya. Mereka hampir menolak Venmo karena ia belum memiliki sertifikat resmi sebagai pemburu monster. Namun, Venmo langsung memperlihatkan kekuatan elemen petirnya. Kilatan petir yang muncul membuat seluruh staf dan para pelamar lainnya terpukau karena belum pernah melihat elemen langka. Kapten kelompok segera keluar dari ruangannya dan langsung menerima Venmo sebagai anggota, tanpa memedulikan minimnya pengalaman yang dimiliki pemuda itu. Ia bahkan membubarkan seluruh pelamar lain, lalu mulai memperkenalkan anggota inti kelompok kepada Venmo. Orang pertama yang diperkenalkan adalah wakil kapten bernama Tang Kai, seorang penyihir elemen es. Venmo langsung mengenalinya sebagai sepupu Mu Ningsue dan berharap wanita itu tidak mengenal dirinya. Perkenalan mereka tiba-tiba terhenti ketika sebuah laporan darurat datang. Sebuah SMA putri sedang diserang oleh monster, dan seorang siswi dilaporkan hilang. Kapten awalnya meminta Venmo pulang, tetapi Venmo justru memohon agar diizinkan ikut dalam misi tersebut. Melihat tekadnya, sang kapten akhirnya mengabulkan permintaan itu. Dalam perjalanan menuju lokasi, Venmo terus mencoba menghubungi Xinxia karena adik tirinya bersekolah di tempat yang sedang diserang. Ia khawatir siswi yang hilang adalah Xinxia. Sesampainya di sekolah, kapten membagi tugas kepada seluruh anggota. Venmo diperintahkan memeriksa area kantin.
Saat sedang menyusuri kantin, nada dering ponselnya berbunyi dan membuatnya terkejut. Ternyata yang menelepon adalah Cynthia. Gadis itu menjelaskan bahwa ia lupa membawa ponselnya ketika proses evakuasi berlangsung sehingga terpaksa menggunakan telepon umum untuk menghubungi kakaknya. Cynthia meyakinkan bahwa dirinya sudah berada di tempat yang aman. Namun, sebelum dievakuasi, ia sempat merasakan keberadaan yang mencurigakan di sekitar asrama. Selain itu, ia juga melihat seorang siswi berjalan menuju arah kantin ketika semua orang justru berlari menyelamatkan diri. Karena khawatir terjadi sesuatu pada siswi tersebut, Cynthia meminta Venmo mencarinya. Venmo menenangkan adiknya dan berjanji akan memeriksa kantin. Baru saja menyimpan ponselnya, Venmo langsung berhadapan dengan seekor monster tikus bermata satu berukuran besar. Monster itu segera menembakkan sinar cahaya yang meledak ke arahnya. Venmo berhasil menghindar tepat waktu sehingga serangan tersebut menghancurkan jendela di belakangnya dan memicu kobaran api di sekitar kantin. Ledakan itu segera menarik perhatian anggota kelompok pemburu monster lainnya. Mereka langsung berdatangan untuk membantu. Seorang penyihir elemen air membentuk dinding air yang berhasil menahan serangan berikutnya. Rekannya kemudian meminta Venmo mundur agar mereka yang lebih berpengalaman dapat menangani monster tersebut. Para anggota kelompok bekerja sama menghindari serangan monster, sementara sang kapten memanfaatkan elemen api untuk mengendalikan kobaran api di sekitar lokasi. Setelah menemukan monster, ia langsung menggunakan sihir tingkat ketiga, Firestorm, yang seketika membakar tubuh monster hingga tampak hangus. Semua orang mengira ancaman telah berakhir. Namun, beberapa saat kemudian monster itu kembali hidup. Monster tersebut langsung menerjang tangga AI. Kapten segera memerintahkan penyihir elemen air untuk menghentikannya. Sayangnya, monster itu mampu menembus pertahanan air dan hanya menyisakan sobekan pada pakaian tangga AI. Melihat situasi itu, Venmo bereaksi lebih cepat. Ia segera menggunakan sihir elemen petir Thunder Serpent dan berhasil menghabisi monster tersebut sebelum sempat melukai anggota lain. Kapten kemudian memarahi penyihir elemen air karena gagal menghentikan monster. Menurutnya, kesalahan sekecil apapun dalam kelompok mereka dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang sehingga permintaan maaf tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, ia memuji refleks Venmo yang luar biasa dan langsung mengangkatnya sebagai anggota tetap kelompok pemburu monster. Tak lama, Venmo melihat sebuah bola cahaya kuning keluar dari tubuh monster. Sama seperti sebelumnya, bola cahaya itu langsung diserap oleh liontin pusakanya. Anehnya, tidak seorang pun selain dirinya yang dapat melihat fenomena tersebut. Meskipun monster telah dikalahkan, misi mereka belum selesai karena siswi yang hilang masih belum ditemukan. Setelah melakukan penyelidikan, beberapa anggota menemukan sebuah terowongan rahasia di dapur kantin yang dipenuhi jejak kaki monster. Mereka menyimpulkan bahwa masih ada lebih dari satu monster tikus bermata satu yang berkeliaran di sekolah tersebut. Karena kasus itu sudah berada di luar kemampuan kelompok mereka, laporan segera dikirimkan kepada asosiasi sihir agar penyelidikan lebih lanjut dapat dilakukan. Setelah tugas selesai, seluruh anggota meninggalkan sekolah. Di tengah perjalanan pulang, salah seorang anggota mengembalikan ponsel Venmo yang tertinggal di lantai kantin. Ia juga memberitahu bahwa ada banyak panggilan tidak terjawab dari nomor yang sama. Venmo segera pulang dan menemukan Cynthia masih menunggunya di dekat telepon umum. Begitu melihat kakaknya selamat, Cynthia begitu lega hingga berusaha berdiri dari kursi rodanya. Venmo segera menghampirinya dan memeluknya. Ia meyakinkan Cynthia bahwa kini dirinya telah mampu melawan monster dan bersama rekannya berhasil membasmi monster yang menyerang sekolah tersebut. Venmo menceritakan seluruh kejadian agar Cynthia tidak merasa takut. Ia juga mengingatkan bahwa keselamatan dirinya harus selalu menjadi prioritas utama. Sementara itu, di kediaman keluarga MU Ang terus meningkatkan kemampuannya sebagai persiapan menghadapi duel melawan Venmo. Ia telah mencapai tingkat kedua elemen es dan diperkirakan mampu mencapai tingkat ketiga dalam waktu 1 tahun. Pada tingkat tersebut, ia akan sanggup membekukan area yang sangat luas. Meskipun perkembangan Ang sangat pesat, ia tetap merasa belum puas karena kemampuan Ningsue masih berada jauh di atasnya. Tuan Mu kemudian mengingatkan bahwa satu-satunya hal yang perlu dipikirkan Ang adalah mengalahkan Venmo dalam duel nanti. Jika berhasil, ia akan memperoleh hadiah besar dari kepala keluarga. Ang mempertanyakan alasan dirinya harus bertarung melawan Venmo yang menurutnya bukan lawan sepadan. Tuan Mu mengakui bahwa ia juga memiliki pendapat yang sama. Namun, keputusan itu merupakan keinginan kepala sekolah dan kepala keluarga sehingga tidak dapat ditolak. Selain itu, kemenangan dalam duel akan menjadi langkah awal bagi Ang untuk memperoleh pengaruh yang lebih besar di kota.
Hadiah terbesar yang diperebutkan adalah kesempatan berlatih di mata air suci, sebuah tempat yang setiap tahunnya hanya dapat digunakan oleh satu orang terpilih. Seluruh sekolah dan keluarga besar selalu memperebutkan kesempatan tersebut. Jika MU Ang mampu menunjukkan kekuatan luar biasa saat duel berlangsung, peluangnya untuk dipilih akan semakin besar. Di tempat lain, Tuan MU dan MU Bai juga sedang menyusun rencana. MU Bai merasa kepala keluarga tanpa lebih memihak MU Ang dan bertanya apakah MU Ang akan menjadi penerus keluarga MU. Tuan MU menjelaskan bahwa MU Ningsue tetap merupakan pewaris sah keluarga MU. Menurutnya, MU Ang hanyalah alat yang dimanfaatkan oleh kepala keluarga agar suatu hari nanti MU Ningsue memiliki batu loncatan menuju posisi tertinggi. Sementara itu, di markas kelompok pemburu monster, Fan Mo menerima gaji pertamanya sebagai anggota tetap. Ia sangat senang mengetahui bahwa setiap misi memberikan bayaran yang besar, ditambah berbagai bonus lainnya. Penghasilan tersebut akan membantunya memperoleh lebih banyak perlengkapan sihir untuk diberikan kepada liontin pusakanya sehingga kekuatannya dapat berkembang lebih cepat. Karena semakin sibuk menjalankan misi, Fan Mo kini lebih jarang masuk sekolah. Suatu hari, ketika akhirnya ia kembali ke kelas, siswi yang pernah diselamatkannya saat insiden Serigala Agung, MU Nujiao, menghampirinya. Gadis itu bertanya apakah Fan Mo bersedia menemaninya keluar. Fan Mo langsung mengira bahwa MU Nujiao telah menyukainya sehingga ia menerima ajakan tersebut tanpa berpikir panjang. Ia membayangkan mereka akan pergi menonton film atau makan bersama. Namun, alamat yang diberikan justru membawanya ke sebuah gang yang sepi. Setelah MU Nujiao datang, ia mulai membicarakan seringnya terjadi getaran aneh di daerah tersebut pada malam hari. Fan Mo yang kebingungan akhirnya menanyakan alasan gadis itu mengajaknya bertemu. MU Nujiao kemudian menjelaskan bahwa neneknya tinggal di sebuah bangunan tidak jauh dari lokasi itu. Belakangan ini, daerah tersebut sering mengalami getaran misterius setiap malam. Karena khawatir ada monster yang bersembunyi, ia meminta bantuan Fan Mo untuk menyelidikinya. Fan Mo langsung menyetujui permintaan itu. Ia merasa cukup percaya diri karena selama menjadi anggota kelompok pemburu monster, dirinya sudah berhasil membantu mengalahkan 7 hingga 8 monster. Fan Mo mengeluarkan sebuah kantong kecil dari tasnya. Di dalamnya terdapat bubuk pelacak, yaitu bubuk sihir yang mampu memperlihatkan jejak yang ditinggalkan oleh monster. Setelah menaburkannya di sekitar lokasi, jejak-jejak baru pun mulai terlihat. Dari hasil pengamatannya, Fan Mo menyimpulkan bahwa monster tersebut kemungkinan besar bersembunyi di tengah kota tanpa menarik perhatian. Tiba-tiba, seekor serigala bermata satu berukuran raksasa muncul dari dalam tanah sambil menggigit sesosok mayat manusia. Monster itu dengan tenang melahap korbannya yang diduga merupakan seorang tunawisma. Fan Mo menyadari bahwa monster tersebut pasti sudah cukup lama berkeliaran di kota dan sengaja memburu para tunawisma karena hilangnya mereka tidak mudah disadari. Ukuran serigala itu bahkan hampir 2 kali lebih besar dibandingkan serigala agung yang pernah mereka hadapi saat latihan lapangan. MU Nujiao ketakutan dan memohon agar mereka segera pergi dari sana. Fan Mo meminta gadis itu melarikan diri, mengevakuasi warga di sekitar lokasi, lalu segera menghubungi polisi. Namun, MU Nujiao menolak meninggalkannya. Dan ia mengatakan bahwa nomor polisi sudah siap dihubungi. Suara panggilan dari telepon MU Nujiao langsung menarik perhatian monster tersebut. Serigala itu segera mengejar mereka. Seperti sebelumnya, Fan Mo menggendong MU Nujiao sambil melarikan diri. Ia menggunakan sihir tingkat kedua elemen api, Cremation, untuk membakar jalan di belakang mereka agar dapat memperlambat kejaran monster. Sayangnya, monster itu jauh lebih kuat. Kobaran api sama sekali tidak mampu menghentikannya. Fan Mo kembali meminta MU Nujiao melarikan diri dan membiarkan dirinya menghadapi monster itu seorang diri. MU Nujiao menolak karena merasa mustahil 2 orang siswa mampu mengalahkan monster sekuat itu. Namun, Fan Mo tetap memaksanya pergi demi keselamatannya. Kini hanya Fan Mo yang berhadapan dengan monster tersebut. Ia segera mengenakan armor sihir yang pernah diperolehnya sebagai hadiah. Akan tetapi, pertahanan yang terbentuk tidak mampu menahan serangan monster sehingga tubuhnya terpental. Fan Mo kemudian bersiap menggunakan elemen api, tetapi sebelum sempat menyerang, Tang Kai tiba di lokasi. Tang Kai ternyata berada tidak jauh dari sana ketika MU Nujiao memperingatkan warga untuk segera mengungsi. Ia langsung menggunakan sihir elemen es tingkat tinggi untuk membekukan kedua kaki monster hingga tidak dapat bergerak. Karena Fan Mo tidak mengenakan topeng hitamnya, Tang Kai langsung mengenalinya sebagai Fan Mo, pemuda yang terkenal karena perselisihannya dengan keluarga MU. Dengan nada tegas, ia memerintahkan Fan Mo segera meninggalkan tempat itu. Setelah mengamati kondisi monster tersebut,
Tang Kai menghubungi Kapten dan menjelaskan bahwa kemungkinan besar monster itu adalah serigala bermata satu yang telah bermutasi akibat menyerap energi yang bocor dari mata air suci. Ia kemudian meminta anggota pemburu monster bernama Venmo, yang selalu memakai topeng hitam, segera datang untuk melumpuhkan monster menggunakan elemen petir. Tang Kai sama sekali tidak menyadari bahwa kedua Venmo itu adalah orang yang sama. Kemudian, Venmo kembali ke lokasi dengan mengenakan topeng hitam. Seluruh anggota kelompok pemburu monster telah berkumpul dan berhasil membangun kubah es raksasa untuk mengurung monster tersebut. Setelah tiba, Venmo segera menggunakan sihir tingkat pertama elemen petir untuk melumpuhkan monster. Melihat kondisi monster yang masih terkunci di dalam kubah es, sang kapten memutuskan untuk menunggu bala bantuan dari asosiasi sihir. Ia khawatir jika menggunakan elemen api, kubah es justru akan mencair dan membuat monster kembali lepas ke tengah kota. Namun, kekhawatiran itu terjadi. Monster tersebut berhasil menghancurkan kubah es, lalu mulai berevolusi menjadi serigala berduri. Duri-duri tajam tumbuh di sekujur punggungnya. Jika proses evolusi itu selesai, kekuatannya akan jauh melampaui kemampuan seluruh anggota kelompok pemburu monster. Kapten segera memerintahkan semua anggota untuk membunuh monster itu sebelum evolusinya selesai. Mereka berusaha sekuat tenaga menghambat proses perubahan tersebut, tetapi monster terus berevolusi sambil melelehkan lapisan es yang membelenggunya. Melihat tidak ada pilihan lain, sang kapten memutuskan menyerang menggunakan Fire Burst dan Firestorm. Sayangnya, serangan itu hanya berhasil mencairkan seluruh kubah es tanpa memberikan luka berarti kepada monster. Serigala berduri langsung menerjang para pemburu. Penyihir elemen air segera menciptakan dinding air untuk menahannya. Namun, pertahanan itu hanya mampu memperlambat monster selama beberapa detik. Kapten kembali menyerang menggunakan Cremation, sementara penyihir elemen tanah memunculkan pilar-pilar batu besar di jalur monster. Akan tetapi, serigala berduri menghancurkan seluruh pilar tersebut seolah-olah hanya terbuat dari tanah liat. Dinding air kembali diciptakan untuk melindungi sang kapten. Namun, monster itu berhasil menerobosnya begitu saja hingga tubuh kapten tersapu gelombang air. Serangan elemen es pun tidak memberikan hasil yang lebih baik. Duri-duri di tubuh monster mampu memantulkan pecahan es yang dilemparkan ke arahnya. Salah satu pecahan es bahkan mengenai lengan kapten dan menyebabkan luka yang cukup parah. Melihat situasi semakin memburuk, Venmo akhirnya menggunakan sihir tingkat kedua elemen petir. Ia menciptakan badai petir yang terus menghantam tubuh monster. Karena monster tersebut sangat lemah terhadap elemen petir, inilah serangan pertama yang berhasil memperlambat gerakannya sekaligus menghambat proses evolusinya. Selagi Venmo menahan monster dengan badai petir, dua anggota kelompok segera membawa kapten yang terluka ke tempat yang lebih aman. Melihat peluang kemenangan hampir tidak ada, beberapa anggota mulai mengusulkan agar mereka mundur dan membiarkan Venmo menahan monster selama mungkin. Mendengar usulan itu, sang kapten langsung menolaknya dengan marah. Ia mengingatkan bahwa tugas seorang pemburu monster adalah melindungi warga sipil. Selama mereka tetap bertahan, monster itu masih bisa dikendalikan hingga bala bantuan datang, meskipun mereka harus mengorbankan nyawa. Sebaliknya, jika mereka memilih melarikan diri, ribuan warga tidak berdosa akan menjadi korban. Meski terluka parah, sang kapten kembali berdiri dan membantu Venmo menggunakan sihir elemen api. Pada saat yang genting itu, gelombang air raksasa muncul dan menelan tubuh serigala berduri. Seluruh penyihir terkejut melihat seseorang mampu menggunakan sihir elemen air tingkat menengah dengan kekuatan menyerupai tsunami. Seorang pria berambut panjang dengan pakaian rapi berjalan mendekati mereka. Ia meminta seluruh anggota kelompok pemburu monster mundur dan membiarkan dirinya menangani monster tersebut. Pria itu kemudian mengayunkan sihir elemen angin tingkat menengah. Sebuah tornado raksasa terbentuk, mengangkat serigala berduri ke udara, memutarnya dengan sangat cepat, lalu menjatuhkannya hingga monster itu tewas seketika. Sesaat setelah mati, roh serigala berduri keluar dari tubuhnya dan kembali diserap oleh liontin pusaka milik Venmo. Pria tersebut ternyata adalah Tuan Yang, seorang penyihir senior sekaligus anggota berpengaruh dari asosiasi sihir. Setelah pertempuran usai, para pemburu monster mendiskusikan apakah mereka perlu membunyikan alarm darurat kota mengingat semakin banyak monster yang bermunculan. Namun, Tuan Yang menilai tindakan itu hanya akan menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Sebagai gantinya, ia memerintahkan agar jumlah patroli keamanan kota ditambah untuk sementara. Selesai menjalankan misi, Venmo memperhatikan liontin pusakanya. Ia menyadari benda itu kini terasa lebih besar dan lebih berat setelah menyerap roh serigala berduri. Beberapa saat kemudian, liontin tersebut memancarkan cahaya biru terang. Venmo menduga bahwa liontin itu akhirnya berhasil berevolusi ke tingkat perlengkapan roh.
Dengan kemampuan barunya, kecepatan latihannya akan meningkat jauh lebih pesat. Ia bahkan yakin dapat mencapai tingkat ketiga pada elemen api maupun elemen petir sebelum hari duel tiba. Akhirnya, Venmo kembali menemui Xinxia. Ia memberikan sebagian penghasilannya sebagai pemburu monster agar Xinxia dapat membeli ponsel baru untuk menggantikan ponsel yang hilang saat sekolahnya diserang monster. Dalam kesempatan itu, Xinxia juga menceritakan bahwa dirinya berhasil membangkitkan elemen penyembuhan, yaitu salah satu jenis sihir putih. Gurunya menjelaskan bahwa sebagian besar orang hanya membangkitkan sihir unsur seperti api, petir, air, dan elemen lainnya ketika pertama kali menjadi penyihir. Namun, ada beberapa pengecualian yang mampu membangkitkan jenis sihir lain sejak awal. Xinxia mengetahui bahwa pekerjaan kakaknya sangat berbahaya. Karena itu, ia berharap suatu hari nanti dapat membantu Venmo dengan kemampuan penyembuhannya jika diperlukan. Keesokan harinya, Venmo dipanggil ke ruang kepala sekolah untuk membahas duel yang akan datang. Kepala sekolah menjelaskan bahwa duel tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan upacara kedewasaan MU Ang. Keluarga MU sengaja mengadakan acara besar dengan mengundang banyak tokoh penting dan orang-orang berpengaruh. Tujuan mereka adalah menjadikan duel itu sebagai puncak acara sekaligus menunjukkan kemampuan MU Ang kepada semua tamu. Namun, menurut kepala sekolah, tujuan mereka bukan hanya itu. Keluarga MU juga ingin memastikan MU Ang memperoleh hak berlatih di mata air suci pada tahun tersebut. Di sisi lain, pihak sekolah berharap Venmo yang mewakili sekolah dapat memperoleh kesempatan tersebut. Karena setiap tahun hanya satu penyihir yang diizinkan berlatih di mata air suci, Venmo harus mengalahkan MU Ang agar dirinya layak dipilih. Kepala sekolah mengakui bahwa MU Ang memiliki keunggulan dalam hal sumber daya dan dukungan latihan. Meskipun begitu, ia tetap meminta Venmo memberikan kemampuan terbaiknya demi mengharumkan nama sekolah. Venmo menyadari bahwa bahkan pihak sekolah sendiri tidak sepenuhnya yakin dirinya akan menang. Meski demikian, tekadnya tidak sedikit pun goyah. Ia berjanji akan memenangkan duel itu, mengembalikan kehormatan keluarganya, serta memperoleh kesempatan berlatih di mata air suci agar dapat menjadi penyihir tingkat menengah. Hari pelaksanaan upacara kedewasaan MU Ang semakin dekat. Kepala keluarga MU berbicara kepada MU Ningsue mengenai semua usaha yang telah ia curahkan untuk membesarkan dan melatih MU Ang. Menurutnya, semua itu dilakukan agar MU Ang kelak menjadi tangan kanan yang setia bagi MU Ningsue. Ia percaya bahwa MU Ningsue ditakdirkan untuk menguasai wilayah yang jauh lebih besar daripada sekadar kota itu. MU Ningsue kemudian bertanya apakah duel tersebut harus dilaksanakan di depan umum. Kepala keluarga MU menjelaskan bahwa Venmo telah mempermalukan keluarga MU. Sehingga ia juga harus dipermalukan di hadapan banyak orang sebagai balasannya. Setelah percakapan itu berakhir, MU Ningsue meninggalkan ruangan. Ia menemui Venmo yang sedang duduk sendirian di sebuah tempat tinggi yang menghadap langsung ke kediaman keluarga MU. Dari sana, panggung duel yang akan digunakan keesokan harinya. MU Ningsue menyarankan agar Venmo membatalkan duel dan segera meninggalkan kota. Menurutnya, MU Ang tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun dalam pertarungan itu. Namun, Venmo menolak saran tersebut. Ia menjelaskan bahwa mundur hanya akan membuat ayah MU Ningsue semakin puas karena berhasil menindas dirinya. Venmo ingin membalas semua pengorbanan ayahnya, yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membesarkan dirinya dan Xinxia setelah ibu mereka pergi setelah Xinxia lahir. Selama ini ayahnya tidak pernah mengeluh, bahkan setelah dihina dan dipukuli oleh keluarga MU akibat kesalahan yang pernah diperbuat Venmo. Karena itu, Venmo ingin membuktikan bahwa seluruh pengorbanan ayahnya agar dirinya bisa menjadi seorang penyihir tidaklah sia-sia. Ia juga ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa ayahnya bukanlah sosok bodoh seperti yang selama ini dianggap oleh keluarga MU. Akhirnya, hari upacara kedewasaan MU Ang pun tiba. Tang Kai menyambut seluruh anggota kelompok pemburu monster dengan ramah di kediaman keluarga MU. Namun, begitu melihat Venmo datang tanpa mengenakan topeng hitamnya, sikapnya langsung berubah menjadi dingin. Beberapa anggota kelompok pemburu monster merasa wajah Venmo tampak familiar. Mereka teringat bahwa rekan mereka yang mengenakan topeng hitam juga bernama Venmo yang mengatakan tidak bisa menghadiri acara tersebut. Saat melihat punggung Venmo berjalan memasuki aula, mereka semakin yakin pernah melihat sosok itu sebelumnya. Tang Kai kemudian menjelaskan bahwa mereka memang sempat melihat Venmo ketika insiden serigala bermata satu terjadi, tepat sebelum ia menyuruh pemuda itu meninggalkan lokasi. Meskipun begitu, para anggota masih merasa ada banyak kemiripan antara Venmo dan rekan mereka yang bertopeng. Tang Kai hanya menepis dugaan tersebut sambil mengatakan bahwa Venmo yang menjadi anggota kelompok pemburu monster jauh lebih berbakat. Tak lama, beberapa teman sekelas Venmo menghampirinya.
Saat itu, Venmo sedang menikmati berbagai hidangan yang disediakan sebelum duel dimulai. Mereka datang untuk memberikan dukungan, sedangkan Venmo sendiri tampak santai dan sama sekali tidak menunjukkan rasa gugup. Ayah Venmo juga hadir sebagai tamu undangan untuk menyaksikan duel putranya. Di atas panggung utama, kepala keluarga MU mengangkat gelas untuk memberikan penghormatan kepada MU Ang serta mendoakan masa depannya sebagai sosok yang kelak akan memimpin kota tersebut. Setelah para tamu memberikan tepuk tangan meriah, ia secara resmi mengumumkan dimulainya duel. Seluruh tamu segera berkumpul di arena untuk menyaksikan pertarungan yang telah lama dinantikan. MU Ang melangkah memasuki arena dengan penuh percaya diri. Ia telah mengenakan sedikitnya 3 perlengkapan sihir yang berbeda sebagai persiapan menghadapi Venmo. Kedua peserta saling berjabat tangan sebelum duel dimulai. Namun, MU Ang diam-diam menggunakan sihir elemen es untuk membekukan tangan Venmo. Venmo segera membalasnya dengan elemen api hingga lapisan es itu mencair. Setelah mengambil posisi masing-masing, kepala keluarga MU memberi aba-aba dimulainya duel. MU Ang langsung menyerang lebih dahulu dengan sihir elemen es tingkat kedua yang menciptakan hamparan es menuju Venmo. Namun, Venmo dengan mudah menghancurkannya menggunakan Fire Burst. Venmo kemudian membalas dengan beberapa bola api Cremation tingkat kedua. Akan tetapi, MU Ang mampu menghindari seluruh serangan itu berkat sepatu perlengkapan sihir berelemen tanah yang meningkatkan kecepatan geraknya. Tidak berhenti di situ, MU Ang kembali mengejutkan semua orang dengan menggunakan Trapping Ice Storm, sihir elemen es tingkat ketiga. Dalam sekejap, seluruh lantai arena membeku. Sihir itu bahkan cukup kuat untuk membekukan seekor serigala bermata satu hingga mati hanya dalam hitungan menit. Semua orang mengira duel akan segera berakhir. Namun, Venmo terus bertahan dengan menciptakan dinding api untuk melindungi tubuhnya dari suhu yang sangat dingin. Sayangnya, kobaran api itu perlahan mulai padam. Melihat keadaan Venmo yang semakin berbahaya, kepala sekolah meminta agar duel segera dihentikan karena badai es tersebut dapat merenggut nyawanya. Akan tetapi, kepala keluarga MU menolak permintaan itu. Ia beralasan bahwa seorang penyihir elemen api seharusnya masih mampu bertahan lebih lama. Dalam kondisi terdesak, Venmo mencoba membangkitkan sihir elemen api tingkat ketiga untuk pertama kalinya. Namun, suhu yang sangat rendah membuatnya sulit berkonsentrasi. Selama ini ia selalu gagal menyusun bintang kelima dalam jalur orbit sihirnya. Di ambang maut, tekad Venmo justru semakin kuat. Keinginannya untuk bertahan hidup membuatnya akhirnya berhasil menyelaraskan ke-7 bintang sekaligus. Venmo pun berhasil menggunakan sihir tingkat ketiga Ignite. Kobaran api besar langsung menahan penyebaran es dan mengusir hawa dingin yang menyelimuti arena. Setelah berhasil membebaskan diri, Venmo terus melancarkan serangan kepada MU Ang. Namun, MU Ang masih mampu menghindar berkat sepatu sihirnya. Menyadari lawannya terlalu lincah, Venmo memutuskan menggunakan jurus terkuat yang baru saja ia kuasai, yaitu Firestorm tingkat ketiga. Ledakan api berskala besar langsung menghantam MU Ang hingga tubuhnya terpental dan terjatuh dengan keras. Kedua kakinya mengalami cedera akibat serangan tersebut. Seluruh penonton terdiam karena tidak menyangka seorang penyihir muda dari keluarga miskin mampu mendesak MU Ang sejauh itu. Namun, MU Ang belum menyerah. Ia bangkit kembali, lalu melepaskan jubah tahan apinya. Di balik jubah itu ternyata terdapat armor sihir yang melindungi seluruh tubuhnya. Melihat situasi tersebut, kepala instruktur dari pos penjagaan puncak salju yang ikut menyaksikan duel segera berdiri dan meminta Venmo menghentikan pertarungan. Menurutnya, armor sihir itu kebal terhadap api dan kemampuan Venmo sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bakatnya. MU Ang justru mengejek Venmo dan memintanya menyerah. Ia menghina Venmo dengan mengatakan bahwa ayahnya yang miskin tidak mungkin mampu membeli perlengkapan sihir yang cukup untuk memenangkan duel. Mendengar ayahnya kembali dihina, Venmo kehilangan kesabarannya. Ia menolak menyerah dan akhirnya mengeluarkan kartu truf yang selama ini selalu disembunyikan, yaitu elemen petir. Seluruh penonton, termasuk MU Ang, langsung dibuat tercengang ketika mengetahui bahwa Venmo ternyata tidak hanya memiliki satu, melainkan 2 elemen terkuat sekaligus, dan keduanya telah mencapai tingkat ketiga. Venmo kemudian melepaskan naga petir raksasa yang melesat lurus menuju MU Ang. Serangan dahsyat itu menembus armor sihir MU Ang, menghancurkannya, sekaligus mengakhiri duel. Seluruh arena langsung bergemuruh oleh sorak para penonton yang merayakan kemenangan Venmo. Sebaliknya, seluruh anggota keluarga MU hanya bisa menahan amarah dan rasa malu setelah rencana mereka berakhir dengan kegagalan. Pada akhirnya, Venmo berhasil membuat ayahnya bangga. Ia membuktikan kepada semua orang bahwa dirinya dan keluarganya layak memperoleh pengakuan, kehormatan,
dan rasa hormat dari siapapun. Kemenangan itu bukan hanya mengembalikan kehormatan keluarganya, tetapi juga mencoreng nama baik keluarga MU. Setelah duel berakhir, Venmo menghampiri kepala keluarga MU untuk menuntut agar ia memenuhi syarat yang telah disepakati sebelum duel dimulai, yaitu meminta maaf kepada ayahnya jika MU kalah. Di luar dugaan, kepala keluarga MU menepati janjinya. Ia berlutut di hadapan ayah Venmo dan meminta maaf atas penghinaan serta pemukulan yang pernah dilakukannya ketika Venmo berusaha melarikan diri bersama MU Ningsue. Sebagai pemenang duel, Venmo juga memperoleh hak untuk berlatih di Mata Air Suci, tempat pelatihan sihir paling berharga di kota yang setiap tahunnya hanya dapat digunakan oleh satu penyihir muda terpilih. Usai pertandingan, Venmo dan teman sekelasnya merayakan kemenangan itu di sebuah restoran barbecue. Semua orang mengagumi Venmo setelah mengetahui bahwa ia memiliki dua elemen sihir sekaligus. Dalam perbincangan itu, Venmo menceritakan bahwa dirinya akan memasuki Mata Air Suci selama 7 hari mulai pekan berikutnya. Gurunya pun memberikan ucapan selamat dan berharap Venmo dapat menjadi penyihir yang lebih hebat di masa depan. Beberapa hari kemudian, Zhang Xiaoho sedang berjalan bersama seorang siswi berambut hitam bernama Hiyu. Gadis itu mengeluhkan kesulitannya menggunakan sihir ketika berada dalam situasi yang menegangkan. Zhang Xiaoho kemudian mencoba memberikan beberapa saran agar ia dapat mengendalikan sihirnya dengan lebih baik. Di tengah perjalanan, mereka melihat Venmo sedang berjalan bersama Xinxia. Padahal, menurut jadwal, Venmo seharusnya sudah berada di Mata Air Suci. Zhang Xiaoho pun menanyakan alasan Venmo masih berada di kota. Venmo menjelaskan bahwa ia sedang membeli hadiah ulang tahun ke-16 untuk Xinxia. Setelah itu, Zhang Xiaoho menawarkan diri untuk mengantar Xinxia pulang agar Venmo bisa segera berangkat. Venmo kemudian menuju sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Di sana, Tang Yu dan kepala keluarga MU sudah menunggunya. Mereka bertiga memasuki lift yang membawa mereka turun hingga ke lantai bawah tanah bertanda B15. Dari sana, mereka berjalan menuju sebuah pintu besar. Di balik pintu itulah Mata Air Suci berada, tempat Venmo akan menjalani latihan selama 1 minggu. Sebelum Venmo masuk, Tang Yu memberikan sebuah buku diagram bintang. Buku itu akan membantunya mempelajari sihir diagram bintang setelah berhasil mencapai tingkat nebula. Di depan pintu masuk, Venmo juga bertemu dengan kapten kelompok pemburu monster. Kapten itu mengaku sangat terkejut ketika mengetahui bahwa anggota bertopeng yang selama ini bekerja bersamanya ternyata adalah Venmo. Venmo kemudian menanyakan alasan sang kapten datang ke tempat tersebut. Kapten menjelaskan bahwa ia ingin menemui penjaga Mata Air Suci, yang ternyata merupakan kakak dari siswi yang hilang saat insiden serangan monster tikus bermata satu di sekolah. Ia menceritakan bahwa dirinya bersama wanita tersebut telah menyelidiki gua di belakang kantin sekolah. Di sana, mereka menemukan banyak jejak monster tikus bermata satu serta cairan misterius yang diduga berasal dari Mata Air Suci. Hingga saat itu, mereka masih berusaha mencari tahu arti dari penemuan tersebut. Kapten kemudian meminta Venmo untuk fokus pada latihannya agar dapat menjadi penyihir tingkat nebula termuda kedua setelah MU Ningsue. Mendengar nama MU Ningsue disebut, Venmo segera mengakhiri pembicaraan dan memasuki Mata Air Suci. Pintu menuju Mata Air Suci dijaga dengan sangat ketat dan hanya terbuka untuk Venmo. Begitu ia masuk, pintu itu langsung tertutup rapat sehingga tidak ada jalan kembali selain terus berjalan ke depan. Di ujung lorong sempit terdapat sebuah platform yang dikelilingi air sejauh mata memandang. Saat duduk di tengah platform, Venmo langsung merasakan kekuatan sihirnya meningkat secara signifikan. Sementara itu, kakak dari siswi yang hilang meminta para teknisi laboratorium menganalisis cairan misterius yang ditemukan di dalam gua. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa cairan tersebut memiliki komposisi yang sangat mirip dengan air dari Mata Air Suci, tetapi menghasilkan efek yang sepenuhnya berlawanan. Cairan itu membangkitkan kebencian, amarah, dan naluri membunuh pada makhluk yang terpapar. Karena itulah, cairan tersebut diberi nama Mata Air Amarah. Penemuan itu akhirnya menjelaskan mengapa monster tikus bermata satu yang biasanya hanya bersembunyi di tempat gelap tiba-tiba menjadi sangat ganas dan mulai mengamuk di dalam kota. Pada saat yang sama, hujan deras mulai mengguyur seluruh wilayah, termasuk pos penjagaan puncak salju. Regu patroli keempat baru saja kembali dari patroli ketika 2 suar merah tiba-tiba ditembakkan dari tengah hutan lebat. Sinyal tersebut menandakan keadaan darurat. Tak lama, suara panik terdengar dari menara pengawas. Regu patroli keempat melaporkan bahwa mereka sedang diserang oleh monster mengerikan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka menjelaskan bahwa 2 penyihir elemen cahaya telah gugur saat menembakkan 2 suar pertama. Jika kedua penyihir itu masih hidup, mereka seharusnya dapat menembakkan 4 suar yang menandakan keadaan darurat tingkat tertinggi.
Mendengar laporan tersebut, komandan segera menetapkan status darurat dan mengirim seluruh pasukan untuk menghadapi ancaman itu. Barisan penyihir elemen api berusaha membakar kawanan serigala bermata satu yang mencoba menerobos benteng. Namun, penyihir terkuat mereka justru tewas diterkam seekor serigala putih raksasa yang memiliki duri-duri es di punggungnya. Kemudian, seorang kurir datang membawa kabar mengejutkan. Monster ternyata juga telah muncul di dalam kota. Komandan tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Pos penjagaan puncak salju masih menahan seluruh monster di pegunungan sehingga secara logika tidak mungkin ada monster yang berhasil mencapai kota. Meski demikian, ia segera membagi pasukannya menjadi dua kelompok. Satu kelompok bertugas melindungi warga dan mengawal mereka menuju zona aman, sedangkan kelompok lainnya diperintahkan untuk membasmi seluruh monster yang berkeliaran. Alarm darurat pun berbunyi di seluruh penjuru kota sebagai peringatan kepada masyarakat bahwa monster telah memasuki wilayah permukiman. Di sekolah, para guru segera memerintahkan seluruh siswa kembali ke dalam kelas. Sementara itu, Tang Yu berhasil menyelamatkan seorang anak kecil yang hampir diterkam serigala bermata satu. Namun, ia segera dikejutkan oleh kemunculan seekor monster serigala terbang di langit. Di sisi lain, para petinggi keluarga MU, termasuk kepala keluarga MU dan MU Ningsue, segera turun ke medan pertempuran. Dengan kekuatan elemen es miliknya, MU Ningsue berhasil membunuh banyak serigala bermata satu. Namun, salah satu monster tiba-tiba menembakkan sinar energi yang mengenai kepala keluarga MU hingga ia roboh. MU Ningsue terpaksa mundur menggunakan hewan tunggangan terbang untuk menyelamatkan ayahnya yang terluka. Meski begitu, pikirannya terus tertuju kepada Fan Mo yang masih berada di dalam mata air suci dan sama sekali tidak mengetahui bahwa kota sedang dilanda bencana. Sementara itu, Fan Mo terus berlatih di dalam mata air suci untuk menembus tingkat nebula, tetapi usahanya belum membuahkan hasil. Ia teringat penjelasan Tang Yu sebelum memasuki tempat itu. Tang Yu pernah menjelaskan bahwa agar dapat menjadi penyihir tingkat nebula, ruang spiritualnya harus berkembang hingga membentuk nebula yang terdiri atas 49 bintang. Setelah mencapai tahap tersebut, ia akan mampu menggunakan sihir diagram bintang dengan menyusun 49 bintang itu menjadi 7 jalur, yang masing-masing terdiri atas 7 bintang. Sambil mengingat penjelasan tersebut, Fan Mo terus mempelajari buku diagram bintang yang diberikan Tang Yu. Namun, ketika sedang mencoba menyusun nebula untuk pertama kalinya, tiba-tiba terjadi gempa hebat yang mengguncang seluruh area. Fan Mo memutuskan keluar untuk mencari tahu penyebabnya. Begitu keluar, ia melihat seorang penjaga sedang bertarung melawan monster tikus bermata satu. Penjaga yang sebelumnya berbicara dengan kapten segera melindungi Fan Mo dari serangan monster dan membawanya kembali menuju mata air suci. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Jusian, wakil kapten penjaga gedung. Jusian kemudian menyentuh salah satu batu di dekat platform. Seketika seluruh air mata air suci menghilang, lalu sebuah botol kecil muncul dari dalam batu tersebut. Ia menjelaskan bahwa botol itu merupakan wadah penyimpanan darurat yang berisi seluruh air mata air suci apabila terjadi keadaan genting. Setelah itu, Jusian mengajak Fan Mo menuruni sebuah tangga yang mengarah ke terowongan kuno di bawah mata air suci. Terowongan tersebut merupakan jalur evakuasi rahasia apabila tempat itu diserang. Selama berjalan di dalam terowongan, Jusian menjelaskan bahwa organisasi penyihir gelap Black Vatican telah menciptakan cairan mata air amarah dan mencampurkannya ke dalam air hujan sehingga cairan mata air amarah membuat para monster menjadi semakin buas hingga menyerang kota secara besar-besaran. Jalur keluar dari terowongan membawa Fan Mo dan Jusian ke sebuah lereng bukit. Dari sana, mereka dapat melihat seekor monster Pirolithus raksasa bertengger di puncak sebuah gedung pencakar langit, sementara ribuan monster menyerbu kota dan memaksa seluruh warga berlarian menyelamatkan diri. Kelompok preman yang sebelumnya pernah memaksa Xinxia menjadi pacar ketua mereka akhirnya menemui ajal setelah diterkam kawanan serigala bermata satu. Xinxia sendiri juga dikejar seekor monster serupa, tetapi berhasil diselamatkan oleh seorang pria yang menariknya masuk ke dalam sebuah gedung. Orang-orang di dalam gedung segera menutup rapat pintu untuk menghalangi monster masuk. Meski begitu, pria tersebut menyadari bahwa pintu itu tidak akan mampu bertahan lama menghadapi serangan para monster. Melihat kondisi kota yang begitu kacau, Fan Mo memutuskan untuk mencari ayah dan Xinxia. Namun, Jusian memintanya membawa botol berisi air mata air suci. Menurutnya, Black Vatican pasti akan memburu dirinya sebagai wakil kapten penjaga mata air suci, sehingga botol itu tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Ia menilai Fan Mo adalah orang yang paling aman untuk membawanya karena tidak akan dicurigai sebagai target utama. Fan Mo sempat menolak. Baginya, keselamatan keluarga jauh lebih penting daripada mata air suci. Mendengar jawaban itu,
Jusian menegaskan bahwa para penjaga yang gugur demi melindungi Venmo juga memiliki keluarga yang mereka cintai. Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah kehilangan adik perempuan akibat serangan monster tikus bermata satu ketika sedang menjalankan misi. Meski demikian, ia tetap menyelesaikan tugasnya karena menyadari bahwa seorang penyihir memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat. Ucapan tersebut membuat Venmo tersadar. Ia akhirnya menerima botol berisi air mata air suci, lalu menyerahkan sebuah foto keluarganya kepada Jusian sambil memintanya membantu melindungi ayah dan Cynthia apabila bertemu mereka di kota. Di sisi lain, ayah Venmo sedang mengantarkan barang ke pos penjagaan puncak salju ketika invasi monster dimulai. Sejak saat itu, ia terus berusaha kembali ke kota dengan selamat. Dalam perjalanan, ia bertemu kepala keluarga MU yang mobilnya mogok saat menuju zona aman. Kepala keluarga MU meminta tumpangan dan menyuruh ayah Venmo langsung menuju zona aman. Namun, ayah Venmo menolak karena ingin lebih dulu pergi ke pusat kota untuk mencari putranya yang sedang berada di mata air suci. Kepala keluarga MU mengatakan bahwa tindakan itu sia-sia karena bangunan mata air suci merupakan salah satu lokasi pertama yang diserang monster sehingga semua orang di sana kemungkinan besar sudah tewas. Meski begitu, ayah Venmo tetap bersikeras. Ia meminta kepala keluarga MU memilih antara turun dari mobil atau ikut bersamanya ke pusat kota. Karena tidak memiliki pilihan lain, pria itu akhirnya ikut. Sementara itu, para siswa sekolah menengah sihir juga sedang berjuang mempertahankan hidup. Banyak siswa menjadi korban monster tikus bermata satu. Seorang siswi pengguna elemen api dikejar seekor serigala bermata satu. Ia mencoba membunuh monster itu menggunakan sihir api mengamuk. Serangannya sempat berhasil menjatuhkan monster tersebut, tetapi sesaat kemudian monster itu bangkit kembali dan hampir menggigit kepalanya. Beruntung, MU Bai datang tepat waktu dan membekukan monster itu dengan sihir esnya. MU Bai kemudian memberikan sebuah tongkat bisbol kepada gadis itu agar ia tetap bisa melawan apabila terlalu panik untuk menggunakan sihir. Di tengah kekacauan tersebut, MU Bai justru terlihat sangat tenang. Ia lalu mengajak gadis itu mengikuti dirinya sambil terus menyelamatkan siswa lain dengan membekukan monster tikus bermata satu menggunakan sihir es. Di tempat lain, Zhang Xiaoho dan Hiu bersembunyi di lorong sekolah. Namun, mereka segera terkepung oleh dua monster tikus bermata satu dari arah yang berlawanan. Zhang Xiaoho langsung menggendong Hiu dan menggunakan sihir angin untuk berpindah ke lantai yang lebih tinggi. Sayangnya, seekor serigala bermata satu tiba-tiba menerkamnya hingga ia terjatuh. Ia meminta Hiu segera melarikan diri, tetapi gadis itu tidak tega meninggalkannya. Saat keadaan hampir berakhir tragis, sambaran petir raksasa menghantam serigala tersebut hingga terpental jauh. Venmo akhirnya muncul dan menyelamatkan mereka. Ia kembali menggunakan sihir petir ular, tetapi monster itu masih belum mati. Zhang Xiaoho kemudian membantu dengan sihir anginnya untuk melemahkan pertahanan monster, sehingga Venmo dapat mengakhiri pertarungan menggunakan sihir api mengamuk yang membakar monster itu hingga hangus. Setelah itu, Venmo membawa Zhang Xiaoho dan Hiu menuju stadion tempat para siswa yang masih selamat berkumpul. Namun, keadaan di stadion juga tidak kalah genting. MU Bai bahkan menunjukkan jiwa kepemimpinan yang lebih baik dibandingkan beberapa guru yang sempat mengusulkan agar para siswa ditinggalkan demi menyelamatkan diri sendiri. Usulan tersebut langsung ditolak oleh guru lainnya. Mereka kemudian menyusun rencana baru. Seluruh siswa harus dibawa menuju penghalang keamanan di pusat kota. Untuk itu, akan dibentuk tim perintis yang terdiri atas siswa-siswa terkuat untuk mencari jalur dengan jumlah monster paling sedikit. Setelah jalur aman ditemukan, tim evakuasi yang membawa seluruh siswa akan mengikuti rute tersebut. Para guru meminta sukarelawan untuk bergabung dengan tim perintis. Namun, tidak ada seorang pun yang berani maju karena sadar bahwa tugas itu sangat berbahaya. Akhirnya, MU Bai dan seorang siswa pengguna elemen petir lebih dulu menawarkan diri. Pada saat itulah Venmo, Zhang Xiaoho, dan Hiu tiba di stadion. Venmo menjelaskan bahwa bergabung dengan tim evakuasi justru jauh lebih berbahaya. Menurutnya, sebagian besar anggota tim itu terlalu lemah dan belum mampu menggunakan sihir dengan baik ketika berada di bawah tekanan. Selain itu, jumlah mereka yang sangat banyak akan lebih mudah menarik perhatian monster. Sebaliknya, tim perintis yang beranggotakan sedikit orang memiliki peluang bertahan hidup yang lebih besar. Karena alasan itulah Venmo, Zhang Xiaoho, dan Hiu memutuskan bergabung dengan tim perintis. Melihat Venmo masih hidup, seluruh siswa merasa lega dan kembali bersemangat. Sementara itu, Jusian masih terus bertahan seorang diri menghadapi serangan monster. Namun, tenaganya hampir habis ketika dikejar seekor Black Beast. Mantra yang ia lepaskan meleset,
sehingga monster itu langsung menerjang ke arahnya. Untungnya, Tuan yang datang tepat waktu dan menghantam Black Beast dengan gelombang air raksasa hingga menyelamatkan Jusian. Setelah mengucapkan terima kasih, Jusian dan Tuan yang mulai membahas tujuan sebenarnya Black Fatican. Mereka menyimpulkan bahwa organisasi tersebut ingin merebut air mata air suci untuk memancing para komandan monster menyerang kota. Jusian kemudian menjelaskan bahwa botol berisi air mata air suci telah diserahkan kepada Venmo karena anggota Black Fatican tidak akan pernah menduga bahwa benda sepenting itu dibawa oleh seorang penyihir muda. Tuan yang menyetujui keputusan tersebut. Meski begitu, ia khawatir Venmo tidak akan mampu bertahan sendirian karena masih merupakan penyihir tingkat bintang. Keduanya pun berpisah untuk mencari Venmo. Di sisi lain, MU Ningsue membawa kepala keluarga MU menuju penghalang keamanan menggunakan hewan tunggangan terbang. Setibanya di sana, ia segera meminta bantuan medis untuk ayahnya, lalu menanyakan apakah para siswa sekolah menengah sihir sudah tiba di tempat perlindungan. Petugas menjelaskan bahwa belum ada satupun siswa yang berhasil mencapai lokasi tersebut. Mendengar jawaban itu, MU Ningsue semakin mengkhawatirkan keselamatan Venmo. Sementara itu, tim perintis yang terdiri atas 9 siswa dan seorang guru mulai menjalankan misi mereka dengan mengenakan perlengkapan sihir masing-masing. Atas instruksi guru, mereka berpencar untuk mengintai situasi di sekitar. Tak lama, mereka melihat seekor monster tikus bermata satu sedang memakan jasad seorang anak di dekat kios koran. Salah seorang siswa segera memberitahu teman-temannya. Namun, ketika guru dan Venmo tiba di lokasi, monster itu sudah menghilang. Guru kemudian memerintahkan para penyihir elemen angin bergerak lebih dulu untuk mengintai jalur di depan sekaligus mencari keberadaan monster tersebut, sementara anggota lainnya mengikuti dari belakang. Beberapa saat kemudian, salah seorang penyihir angin bernama Yulan tiba-tiba disergap monster tikus bermata satu dari belakang. Teriakannya membuat seluruh anggota tim berlari menghampirinya. Mereka segera melancarkan serangan secara bersamaan hingga sang guru berhasil menghabisi monster itu dengan sihir petirnya yang sangat kuat. Sayangnya, Yulan sudah lebih dulu kehilangan nyawa. Seluruh anggota tim terdiam sejenak untuk mengenang rekannya yang gugur. Guru kemudian bertanya bagaimana Venmo bisa tetap tenang menghadapi monster meskipun masih berstatus pelajar. Venmo menjelaskan bahwa sejak duduk di tahun kedua sekolah ia telah bergabung dengan kelompok pemburu monster. Pengalaman itulah yang membuatnya terbiasa menghadapi situasi berbahaya. Meski demikian, ia mengakui bahwa dirinya tetap merasa takut menghadapi invasi monster sebesar kali ini. Tidak lama, salah seorang anggota tim kembali dari pengintaian dan melaporkan bahwa terdapat 3 serigala bermata satu di jalur depan, masing-masing berada di dekat air mancur, taman batu, dan area hutan kecil. Berdasarkan pengalamannya sebagai anggota kelompok pemburu monster, Venmo segera menyusun rencana. Ia meminta Zhang Xiaoho memancing serigala yang berada di dekat air mancur dengan bergerak secara zigzag menggunakan sihir angin agar monster tersebut terus mengejarnya tanpa sempat menyerang anggota tim yang lain. Sesuai rencana, Zhang Xiaoho bertugas memancing serigala bermata satu yang berada di dekat air mancur dengan berlari secara zigzag agar monster itu terus mengejarnya. Sementara itu, MU Bai diminta menahan serigala yang berada di hutan dengan membekukannya menggunakan sihir es. Di saat yang sama, Venmo bersama anggota tim lainnya akan menghabisi serigala di taman batu terlebih dahulu, sebelum beralih membantu menghadapi 2 serigala lainnya satu persatu. Venmo meyakinkan semua anggota tim bahwa jika mereka bekerja sama dan memanfaatkan keunggulan setiap elemen sihir yang dimiliki, para monster bukanlah lawan yang mustahil dikalahkan. Ucapannya membangkitkan semangat seluruh anggota tim perintis, dan mereka pun sepakat menjalankan rencana tersebut. Zhang Xiaoho segera menuju air mancur sambil mengingat strategi yang telah disusun. Dari balik tempat persembunyian, ia mengamati seekor serigala bermata satu. Monster itu langsung menyadari keberadaannya dan berlari kencang ke arahnya. Cakar hitamnya yang panjang hampir saja mencabik tubuh Zhang Xiaoho. Zhang Xiaoho segera menggunakan sihir angin untuk berlari secara zigzag. Awalnya strategi itu berhasil, tetapi serigala memanfaatkan pepohonan di sekitarnya untuk melompat lebih cepat hingga akhirnya berhasil menyayat bahunya. Zhang Xiaoho terus berlari dengan sekuat tenaga, tetapi kecepatannya mulai menurun dan punggungnya kembali terkena sabetan cakar monster. Dalam keadaan panik, ia menggunakan sihir angin untuk melesat menuju sebuah gazebo dan bersembunyi di dalamnya. Kemudian, serigala mendekat. Zhang Xiaoho menenangkan diri dan menunggu hingga monster itu menerjang. Tepat pada saat terakhir, ia menggunakan sihir angin tingkat 3, bayangan sekilas, untuk menghilang dari tempat semula. Akibatnya, serigala menghantam gazebo hingga bangunan itu runtuh dan puingnya menimpa tubuh monster. Tanpa membuang kesempatan,
Zhang Xiaoho berlari menuju ujung taman yang dipenuhi tumpukan balok besi besar. Saat serigala berhasil menyudutkannya di depan tembok, monster itu kembali mengayunkan cakarnya. Namun, yang diserang hanyalah bayangan hasil kemampuan bayangan sekilas. Kehilangan keseimbangan, serigala terjatuh ke arah tumpukan balok besi yang langsung menusuk tubuhnya hingga tewas. Setelah berhasil mengalahkan monster tersebut, Zhang Xiaoho menyadari bahwa serigala bermata satu ternyata tidak semenakutkan yang selama ini ia bayangkan. Di sisi lain, Mu Bai berusaha membekukan serigala yang berada di hutan. Ia menyadari bahwa kekuatan esnya belum cukup untuk menahan monster itu dalam waktu lama. Temannya sempat mengusulkan agar mereka langsung melarikan diri menuju penghalang keamanan, tetapi Mu Bai menolak. Menurutnya, mereka tidak akan mampu selamat tanpa bekerja sama dengan anggota tim lainnya. Mu Bai akhirnya berhasil membekukan monster itu untuk sementara, lalu bersama temannya berlari menuju Taman Batu guna memberitahu Fan Mo mengenai situasi tersebut. Di Taman Batu, Fan Mo dan seorang siswa pengguna elemen petir terus menyerang serigala bermata satu dengan kekuatan gabungan mereka. Meski begitu, mereka sadar bahwa serangan tersebut belum cukup untuk membunuh monster itu. Tak lama, Zhang Xiaoho tiba di lokasi, tetapi tubuhnya sudah dipenuhi luka sehingga ia nyaris tidak mampu berdiri. Pada saat yang sama, teman Mu Bai berlari keluar dari hutan dengan seekor serigala yang terus mengejar mereka. Fan Mo segera melancarkan serangan api, lalu menyusulkannya dengan sihir badai petir serta beberapa mantra api lainnya. Serangan beruntun itu akhirnya membakar habis serigala tersebut. Setelah dua serigala berhasil dikalahkan, seluruh anggota tim bekerja sama menghadapi monster terakhir. Berkat kekompakan mereka, serigala terakhir pun berhasil dibinasakan. Semua orang memuji kepemimpinan Fan Mo. Namun, Fan Mo menegaskan bahwa kemenangan itu merupakan hasil kerja sama seluruh tim. Menurutnya, apabila Mu Bai tidak lebih dulu membekukan serigala di hutan, monster itu tentu akan jauh lebih sulit dikalahkan. Ia kemudian mengingatkan bahwa kemampuan terpenting seorang penyihir bukan hanya kekuatan individu, melainkan kerja sama tim. Karena itu, ia menyarankan Mu Bai agar lebih sering menggunakan sihir es merambat untuk melindungi rekan-rekannya, bukan hanya sebagai serangan. Ia juga meminta Hiyu bekerja sama dengan guru untuk menjaga anggota tim. Namun, Hiyu mengaku belum mampu melakukannya karena selalu panik setiap kali berhadapan langsung dengan monster. Sang guru berusaha menenangkannya. Dalam kondisi yang sudah sangat lemah, Zhang Xiaoho ikut menyemangati Hiyu agar lebih percaya pada kemampuannya sendiri sebelum akhirnya pingsan. Barulah semua orang menyadari bahwa luka Zhang Xiaoho sangat parah dan darahnya terus mengalir. Guru menjelaskan bahwa perban biasa maupun sihir api tidak akan mampu menghentikan pendarahan tersebut. Satu-satunya cara adalah mendapatkan obat penghenti pendarahan dari apotek terdekat. Fan Mo langsung menawarkan diri untuk mengambil obat itu. Zhang Xiaoho berusaha mencegahnya karena merasa nyawanya tidak sebanding dengan risiko yang harus dihadapi. Namun, Fan Mo menggenggam tangan sahabatnya sambil mengatakan bahwa tim tidak mungkin bisa bergerak tanpa bantuan penyihir angin yang bertugas melakukan pengintaian. Ia pun berjanji akan segera kembali membawa obat tersebut. Sementara itu, ayah Fan Mo terus memacu mobil menuju penghalang keamanan bersama kepala keluarga Mu. Namun, ban mobil mereka tiba-tiba bocor sehingga kendaraan itu terpaksa berhenti. Ayah Fan Mo segera turun untuk mengganti ban seorang diri. Karena tidak mendapat bantuan sedikit pun dari kepala keluarga Mu, ia mulai kesal dan memintanya ikut membantu. Akan tetapi, ketika menoleh ke kursi penumpang, ia mendapati pria itu ternyata sudah menghilang. Di tempat lain, Juxian masih mencari keberadaan Fan Mo ketika bertemu Yang Bai, instruktur dari pos penjagaan puncak salju yang datang bersama serigala agung peliharaannya. Yang Bai menjelaskan bahwa ia mendapat tugas untuk menemukan dan melindungi seorang siswa dari sekolah menengah sihir, yaitu Fan Mo. Mendengar hal itu, Juxian memutuskan menyerahkan tugas tersebut kepada Yang Bai. Ia sendiri memilih terus bergerak untuk memancing perhatian anggota Black Vatican agar mereka mengejarnya, bukan mengejar Fan Mo yang membawa air mata air suci. Sementara itu, anggota tim perintis terus mencari jalur menuju penghalang keamanan sambil menggotong Zhang Xiaoho yang masih tidak sadarkan diri. Salah seorang penyihir elemen tanah menggunakan kemampuan pendeteksi getaran untuk memeriksa keadaan sekitar. Ia melaporkan bahwa tidak ada monster di area tersebut sehingga jalan tampak aman untuk dilalui. Meski begitu, suasana yang terlalu sepi justru membuat semua orang curiga. Sulit dipercaya bahwa kota yang sedang diserbu monster bisa memiliki kawasan yang benar-benar sunyi. Mu Bai segera meminta semua orang diam, lalu mengintip dari balik sebuah dinding. Seketika wajahnya berubah pucat. Di depan mereka berdiri seekor serigala wajah duri, monster tingkat warrior.
Mu Bai menjelaskan bahwa monster terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Slave, Warrior, dan Commander. Monster tikus bermata satu serta serigala bermata satu yang selama ini mereka lawan hanya termasuk tingkat Slave. Sebaliknya, monster tingkat Warrior jauh lebih kuat dan berada di luar kemampuan mereka. Di sisi lain, Fan Mo masih berusaha mencari apotek demi menyelamatkan Zhang Xiaoho. Dalam perjalanan, ia teringat impian sahabatnya yang ingin masuk universitas ternama di kota besar. Sesampainya di sebuah apotek yang telah kosong, Fan Mo mencari obat penghenti pendarahan, tetapi tidak berhasil menemukannya. Saat memeriksa bagian dalam toko, ia melihat sebuah lubang besar di lantai. Ketika mendekat, ia mendapati seekor monster tikus bermata satu sedang memakan mayat manusia. Monster itu langsung menembakkan sinar dari matanya. Fan Mo berhasil menghindar, sementara ledakan sinar tersebut menjatuhkan beberapa kotak obat dari rak. Beruntung, salah satunya adalah obat penghenti pendarahan yang sedang ia cari. Fan Mo segera mengambil obat itu. Namun, monster tikus bermata satu langsung melompat keluar dari lubang dan kembali menyerangnya. Tepat ketika monster itu hendak menerkamnya, seekor serigala wajah duri yang jauh lebih besar muncul. Monster tingkat warrior tersebut langsung menangkap monster tikus bermata satu, melemparkannya ke udara, lalu menelannya bulat-bulat dalam sekali lahap. Memanfaatkan kesempatan itu, Fan Mo melarikan diri melalui saluran pembuangan hingga akhirnya berhasil bertemu kembali dengan tim perintis. Guru segera menggunakan obat penghenti pendarahan pada luka Zhang Xiaoho. Obat tersebut bekerja dengan sangat cepat sehingga pendarahannya langsung berhenti. Sementara itu, tim evakuasi mulai bergerak menyusuri jalur yang sebelumnya telah diamankan oleh tim perintis. Dalam perjalanan, mereka menemukan jenazah Yulan. Baru saat itulah mereka benar-benar menyadari besarnya pengorbanan tim perintis demi membuka jalan menuju penghalang keamanan. Mereka pun memutuskan membawa jenazah Yulan agar dapat dimakamkan dengan layak. Kemudian, tim perintis akhirnya berhasil mencapai daerah yang sudah memperlihatkan tembok penghalang keamanan. Mereka hanya perlu menyeberangi parit di depannya. Di sana, mereka bertemu Yang Bai yang datang menunggangi serigala agung miliknya. Yang Bai mengatakan bahwa ia telah lama mencari Fan Mo dan meminta agar botol berisi air mata air suci diserahkan kepadanya demi alasan keamanan. Fan Mo langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia mundur beberapa langkah dan mengatakan bahwa botol itu hanya akan diserahkan langsung kepada Komandan Zhan Kong. Mendengar penolakan tersebut, Yang Bai akhirnya menunjukkan jati dirinya. Ia berniat membunuh Fan Mo demi merebut air mata air suci, lalu mulai bergerak untuk menyerang pemuda itu. Untuk terakhir kalinya, Yang Bai meminta Fan Mo menyerahkan botol berisi Secret Spring. Ia berjanji akan membiarkan mereka tetap hidup jika Fan Mo bersedia menyerahkannya. Ucapan itu justru memastikan bahwa Yang Bai memang merupakan anggota Black Curia. Menyadari Secret Spring tidak boleh jatuh ke tangan musuh, Fan Mo menolak mentah-mentah. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya pernah membunuh Archwolf milik Yang Bai dan sanggup melakukannya lagi. Yang Bai menjentikan jarinya hingga 3 Black Beast muncul dari dalam tanah dan langsung menerkam Fan Mo. Melihat situasi itu, Fan Mo meminta temannya mundur. Namun, saat ia lengah sesaat, Archwolf menghantamnya hingga terjatuh dan menindih tubuhnya. Salah satu Black Beast kemudian menyerang Xiao Hou. Ketika sihir anginnya gagal digunakan, sebuah perisai air kecil tiba-tiba melindunginya dari serangan tersebut. Xiao Hou terkejut saat menyadari bahwa hiulah yang menciptakan perisai itu, meski harus menerima tusukan dari salah satu Black Beast sebagai akibatnya. Perhatian seluruh kelompok langsung tertuju kepadanya, sementara seorang penyihir elemen petir menahan serangan monster dengan sihir petirnya. Berkat kerja sama mereka, ketiga Black Beast akhirnya berhasil dikalahkan. Xiao Hou segera menghampiri Hiu yang terluka parah. Dengan napas yang semakin melemah, Hiu mengungkapkan bahwa ia akhirnya bisa menggunakan kekuatannya untuk melindungi seseorang. Xiao Hou memarahinya karena mengorbankan diri, tetapi Hiu hanya sempat mengatakan bahwa ia melakukan semua itu karena Xiao Hou sangat berarti baginya. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, matanya perlahan tertutup untuk selamanya. Di pos salju, Komandan Zhan Kong menerima laporan bahwa salah satu anggota regu patroli 4 berhasil selamat dari serangan pertama. Korban selamat itu menjelaskan bahwa penyihir cahaya yang sempat menembakkan suar darurat telah dibunuh oleh seekor Archwolf peliharaan sebelum sempat mengirimkan suar ketiga. Dari informasi tersebut, Zhan Kong mulai mencurigai bahwa satu-satunya orang di pos yang memiliki Archwolf, yaitu instruktur Yang Bai. Sementara itu, di dalam penghalang pelindung, para penjaga melaporkan situasi terkini kepada Mu Zuoyun yang sedang menjalani perawatan. Para pengungsi terus berdatangan sehingga keadaan menjadi sangat kacau.
Ning Sue mendengar laporan bahwa sekelompok besar siswa Sky Magic High School sedang menuju penghalang. Berharap Fan Mo masih hidup, ia berniat keluar untuk menjemputnya. Namun, Mu Zuoyun melarangnya dan memerintahkan para penjaga agar tidak membiarkannya pergi tanpa izin. Di luar penghalang, Fan Mo masih terjebak di bawah cengkeraman Archwolf sambil menyaksikan semakin banyak rekannya menjadi korban. Ia kemudian menggabungkan sihir api dan petir untuk melempar Archwolf hingga terpental, sehingga berhasil membebaskan diri. Yang Bai mengatakan bahwa semua teman Fan Mo akan mati jika Sacred Spring tidak segera diserahkan. Fan Mo mengeluarkan botol Sacred Spring, tetapi bukannya memberikannya, ia justru membuka tutup botol dan meminum seluruh isinya. Energi Sacred Spring langsung meningkatkan kekuatannya secara drastis. Dengan kekuatan baru itu, Fan Mo menghantam Archwolf menggunakan sihir petir yang sangat dahsyat. Fan Mo kemudian bekerja sama dengan Bai Mu untuk membunuh salah satu Black Beast. Namun, Archwolf kembali bangkit dan menyerangnya sekali lagi. Di tengah pertempuran, sang guru diam-diam merayap mendekati Yang Bai dari atas tebing. Ia menyadari bahwa jika Yang Bai mati, seluruh monster peliharaannya juga akan lenyap. Sang guru menggunakan sihir cahaya untuk membutakan Yang Bai, sementara Fan Mo melancarkan serangan gabungan api dan petir. Sayangnya, Yang Bai berhasil menghindar karena telah menempatkan seekor Black Beast di bawah tanah sebagai tameng. Pada saat yang sama, sang guru menyerbu dengan pedang es hitam dan berhasil memberikan tebasan mematikan kepada Yang Bai. Kematian Yang Bai membuat seluruh Black Beast menghilang seketika. Suasana berubah muram ketika Xiao Hou menangisi kepergian Hiu. Tak lama kemudian, beberapa penjaga pos salju yang dipimpin oleh Tuan yang tiba di lokasi. Awalnya mereka bersiap menyerang para siswa karena mengira Yang Bai dibunuh tanpa alasan. Namun, Fan Mo menjelaskan bahwa Yang Bai merupakan anggota Black Curia yang lebih dahulu menyerang mereka. Ia juga menunjukkan genangan cairan hitam yang ditinggalkan Black Beast sebagai bukti. Tuan yang kemudian memerintahkan tim penyelidik membawa sampel cairan hitam beserta jenazah Yang Bai ke penghalang pelindung untuk diperiksa. Sementara itu, para penjaga lainnya ditugaskan mengawal para siswa menuju tempat yang aman karena membahas masalah tersebut di luar hanya akan membuat mereka semakin rentan terhadap serangan monster. Tim pelopor akhirnya berhasil memasuki penghalang pelindung setelah kehilangan 2 anggotanya. Mereka segera mengirim kabar kepada tim Exodus yang kemudian mempercepat perjalanan menuju penghalang. Di sisi lain, sekelompok penjaga pos salju mengamati gedung Sacred Spring yang kini dikuasai Teralicus. Seluruh area telah dikepung oleh One-Eyed Wolf dan Thorn-Faced Wolf sehingga mustahil mendekati bangunan itu, apalagi mengalahkan Teralicus. Mereka juga kebingungan memikirkan bagaimana monster-monster tersebut bisa memasuki kota, padahal jalur pegunungan masih dijaga ketat. Satu-satunya kemungkinan adalah Black Curia menggunakan sihir ruang, sihir tingkat tinggi yang sangat sulit dikuasai. Sebelum sempat mundur, Teralicus menyadari keberadaan mereka dan melepaskan sinar mematikan yang langsung menghanguskan seluruh pasukan tersebut. Di dalam penghalang pelindung, tim pelopor menyaksikan kondisi para pengungsi yang mengenaskan. Sebagian besar mengalami luka parah. Fan Mo kemudian mewakili timnya menghadiri pertemuan dengan para penyelidik pos salju untuk membahas kematian Yang Bai. Hasil autopsi menunjukkan adanya sisa Black Beast yang membusuk di dalam jantung Yang Bai. Temuan itu membuktikan bahwa ia memang mata-mata Black Curia. Zhan Kong pun meminta maaf kepada Fan Mo atas gugurnya rekan-rekannya akibat pengkhianatan Yang Bai. Ia juga menanyakan alasan Fan Mo bisa mencurigai Yang Bai lebih dahulu. Fan Mo menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya tidak pernah mencurigainya. Ia hanya tetap waspada, dan ketika Yang Bai memaksa meminta Sacred Spring, identitas aslinya langsung terbongkar. Zhan Kong memuji kewaspadaan Fan Mo, lalu meminta Sacred Spring diserahkan kepadanya. Fan Mo menjelaskan bahwa hal itu sudah tidak mungkin dilakukan karena seluruh isi Sacred Spring telah diminumnya. Mendengar jawaban tersebut, Zhan Kong sempat kehilangan kendali hingga menerjang Fan Mo. Namun, setelah berhasil menenangkan diri, ia menyadari bahwa mungkin memang lebih baik Sacred Spring tidak lagi ada daripada jatuh ke tangan Black Curia. Kini tujuan utama mereka hanyalah mengalahkan Teralicus, monster tingkat komandan. Zhan Kong memperkirakan peluang menang dalam duel 1 lawan 1 hanya sekitar 50%. Jika harus menghadapi Teralicus beserta kawanan monster di sekitarnya sekaligus, peluang itu bahkan turun menjadi sekitar 10%. Meski demikian, ia tetap membangkitkan semangat seluruh pasukannya untuk bertarung sampai titik darah penghabisan demi melindungi warga kota. Setelah itu, mereka berangkat menuju medan perang dengan menunggangi monster bersayap. Fan Mo berdiri di atap bangunan sambil menyaksikan keberangkatan mereka. Ning Sue yang juga berada di sana merasa sangat lega melihat Fan Mo masih hidup hingga spontan memeluknya. Sebaliknya,
MU Zuoyun justru menuduh Venmo telah meninggalkan siswa-siswa lain demi menyelamatkan diri. Merasa muak terus disalahkan, Venmo membalas bahwa MU Zuoyun sendiri juga memilih berlindung di dalam penghalang pelindung, padahal memiliki kekuatan dan pengaruh yang jauh lebih besar untuk membantu orang lain. Ning Sui segera membela ayahnya dan meminta Venmo berhenti menyalahkannya. Venmo yang semakin kesal memilih pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Di tempat lain, ayah Venmo akhirnya tiba di kawasan kota. Di hadapannya hanya terlihat mayat-mayat dan orang-orang yang masih berusaha bertahan hidup. Ia bahkan sempat mengira salah satu jenazah adalah putranya. Tak lama kemudian, seekor monster raksasa mengejarnya hingga membuatnya terpojok. Sebagai orang biasa yang tidak memiliki sihir, ia sama sekali tidak mampu melawan. Untungnya, Yusin datang tepat waktu dan menghantam monster tersebut dengan badai air. Setelah melihat foto yang pernah diberikan Venmo, Yusin mengenali pria itu sebagai ayahnya. Namun, sebelum sempat berbicara lebih jauh, sang ayah kehilangan kesadaran. Saat mendongak, Yusin menyadari masih banyak monster lain yang harus dihadapi. Sementara itu, Venmo memasuki ruang investigasi militer untuk memastikan apakah ayah dan Xinxia telah berhasil memasuki penghalang pelindung. Pada saat yang sama, Perwira Chang menerima laporan dari tim patroli bahwa para monster memasuki Bo City melalui jaringan terowongan bawah tanah. Karena itu, ia segera memerintahkan seluruh pasukan untuk menemukan setiap pintu masuk terowongan tersebut dan menghancurkannya. Jika terowongan bawah tanah itu tidak segera dihancurkan, para monster akan terus berdatangan ke dalam kota. Venmo teringat pada berbagai misinya bersama Monster Hunters dan menjelaskan bahwa sebenarnya sudah ada petunjuk mengenai keberadaan terowongan tersebut sejak insiden para Cyclops menyerang sebuah sekolah dan menculik seorang siswi. Karena Cyclops merupakan penggali ulung, lokasi serangan-serangan mereka di masa lalu kemungkinan besar menjadi akses menuju jaringan terowongan bawah tanah. Venmo kemudian menghubungi Monster Hunters dan meminta mereka memeriksa seluruh catatan misi yang pernah dijalankan untuk menemukan titik-titik kemunculan Cyclops. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa penampakan Cyclops paling sering terjadi di Epigraph Girls Junior High School. Dari sana, mereka menyimpulkan bahwa pintu masuk terbesar menuju terowongan kemungkinan berada di sekolah tersebut. Militer pun segera bekerja sama dengan Monster Hunters untuk mencari dan menghancurkan jaringan terowongan bawah tanah itu. Setelah keluar dari gedung, Venmo mendengar suara ayahnya. Mereka langsung berpelukan dengan lega karena sama-sama selamat. Sang ayah menceritakan bahwa Yusin telah menyelamatkannya dan mengantarnya hingga ke penghalang pelindung. Namun, para anggota Monster Hunters juga menyampaikan kabar duka bahwa jenazah Yusin telah ditemukan di kota. Besar kemungkinan ia gugur saat berusaha melindungi warga, sama seperti ketika menyelamatkan ayah Venmo. Meski ayahnya telah selamat, Xinxia masih belum diketahui keberadaannya. Sebagai siswi Epigraph Junior High School yang harus menggunakan kursi roda, peluangnya untuk melarikan diri sangat kecil. Hal itu membuat Venmo dan ayahnya semakin khawatir. Tak lama, Monster Hunters bersama beberapa prajurit militer bersiap menuju sekolah tersebut. Venmo memohon agar diizinkan ikut dalam misi pencarian dengan harapan dapat menemukan adiknya. Ia berjanji tidak akan mengganggu jalannya operasi sehingga permintaannya akhirnya dikabulkan. Sementara itu, Xinxia masih bersembunyi bersama sekelompok warga sipil di sebuah ruang bawah tanah. Kepanikan mulai melanda karena jika mereka terus bertahan di sana, cepat atau lambat para monster akan menemukan dan membantai mereka. Pria yang sebelumnya menyelamatkan Xinxia dari One Eyed Wolf mengusulkan agar mereka menggunakan jaringan terowongan bawah tanah untuk mencapai penghalang pelindung. Ia mengaku mengenal jalur tersebut karena telah lama bekerja sebagai teknisi pipa. Semua orang menganggap usul itu masuk akal dan segera bergegas menuju saluran bawah tanah terdekat. Namun, seorang siswi Epigraph Junior High School memilih tetap tinggal dan meminta mereka membantu membawa Xinxia. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang bersedia mempertaruhkan nyawa demi gadis yang tidak bisa berjalan. Selain itu, lorong bawah tanah terlalu sempit untuk dilalui kursi roda. Setelah semua orang pergi, siswi itu menawarkan diri menggendong Xinxia. Namun, Xinxia menolak dan meminta agar dirinya ditinggalkan. Sebagai permintaan terakhir, ia menitipkan gelangnya agar diberikan kepada Venmo jika mereka berhasil mencapai penghalang pelindung. Ia juga meminta agar Venmo diberitahu bahwa dirinya telah meninggal sehingga kakaknya dapat terus menjalani hidup tanpa memikirkannya lagi. Begitu gadis itu pergi, Xinxia mulai membongkar kotak di ruang bawah tanah dan menemukan sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Di sisi lain, tim khusus yang terdiri atas prajurit militer dan Monster Hunters melintasi kota menggunakan kendaraan khusus yang mesinnya mampu menghindarkan mereka dari deteksi monster. Namun, jalan menuju sekolah terhalang reruntuhan sehingga mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.
Penyihir angin dari Monster Hunters lebih dulu mengintai keadaan sekitar. Dengan kemampuan tingkat 3-nya, ia berhasil menyingkirkan 2 Cyclops yang mencoba menyerangnya. Sementara itu, Perwira Chang menggunakan sihir es tingkat Star Chart untuk membunuh beberapa Cyclops sekaligus, memperlihatkan kemampuan penyihir militer yang jauh melampaui penyihir biasa. Dalam perjalanan menuju sekolah, mereka mendengar teriakan minta tolong dari sebuah gang. Fan Mo langsung ingin menolong para korban, tetapi Perwira Chang menghentikannya. Ia mengingatkan bahwa misi mereka adalah menemukan dan menghancurkan pintu masuk terowongan, bukan menyelamatkan setiap warga yang ditemui di sepanjang jalan. Beberapa saat kemudian, seorang pria berlumuran darah keluar dari saluran pembuangan sebelum roboh tepat di depan mereka. Ternyata ia adalah salah satu warga yang sebelumnya bersembunyi di ruang bawah tanah bersama Cynthia. Mereka mengira terowongan bawah tanah aman dari monster, padahal tempat itu justru merupakan sarang para Cyclops. Akibatnya, hampir seluruh rombongan tewas. Saat memeriksa lokasi, Fan Mo melihat jasad seorang siswi yang mengenakan gelang sama seperti gelang hadiah ulang tahun ke-16 yang pernah ia berikan kepada Cynthia. Ia langsung berlari menghampiri jenazah itu karena mengira korban tersebut adalah adiknya. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata bukan Cynthia. Namun, gelang itu memang milik adiknya. Hal tersebut membuktikan bahwa Cynthia sempat bertemu gadis itu sebelum mereka diserang di terowongan. Selain itu, pria yang baru saja meninggal diketahui mengenakan seragam supermarket di Epigraph Mall. Dari kedua petunjuk tersebut, Fan Mo menyimpulkan bahwa Cynthia kemungkinan besar masih berada di pusat perbelanjaan itu. Tim khusus kemudian berpisah. Mereka mendoakan keberuntungan Fan Mo, sementara Fan Mo mengenakan perlengkapan sihirnya dan bergegas menuju supermarket. Di tempat lain, Cynthia diam-diam menyusuri supermarket untuk mencari jalan keluar. Seekor Cyclops tiba-tiba menyadari keberadaannya. Dengan cepat ia meninggalkan kursi rodanya dan bersembunyi di dalam sebuah lemari pendingin. Cyclops itu menghancurkan kursi roda tersebut karena mengira Cynthia masih berada di sana. Setelah tidak menemukan siapapun, monster itu pun pergi. Sementara itu, 2 anggota Black Curia yang mengenakan jubah sedang mengamati keadaan kota dari atas gedung. Salah satunya berhidung besar, sedangkan yang lain mengenakan zirah hitam. Mereka mengetahui bahwa militer telah menemukan pintu masuk terowongan di Epigraph Junior High School. Menurut mereka, pasukan militer harus dihentikan sebelum berhasil menghancurkan terowongan itu. Namun, mereka memutuskan untuk membiarkan sebagian besar prajurit terlebih dahulu dibantai monster, baru kemudian menghabisi para penyintas yang sudah kelelahan. Kemudian, mereka melihat kilatan petir di kejauhan. Anggota Black Curia yang mengenakan zirah langsung mengenali pemilik kekuatan tersebut dan meminta rekannya tetap di tempat. Ia memutuskan membunuh penyihir petir itu sendiri. Benar saja, penyihir tersebut adalah Fan Mo. Setelah mengalahkan seekor monster dengan sihir petirnya, Fan Mo tiba-tiba disergap oleh sosok misterius. Ia berhasil menghindar dan segera memasuki pusat perbelanjaan. Sosok itu berdiri di atas balok baja sambil memuji refleks Fan Mo. Ketika ditanya identitasnya, pria tersebut perlahan melepas topengnya dan memperlihatkan wajahnya. Ternyata ia adalah An Yu, lawan yang pernah dikalahkan Fan Mo dalam duel. An Yu mengungkapkan bahwa selama 10 tahun ia rela menanggung hinaan dan perlakuan buruk dari Mu Zuoyun demi memperoleh kesempatan memasuki Sacred Spring pada upacara kedewasaannya. Namun, semua rencana itu hancur setelah Fan Mo mengalahkannya dalam duel. Karena gagal menjalankan misi Black Curia, ia menerima hukuman berupa luka permanen yang merusak setengah wajahnya. Menurut An Yu, seandainya Fan Mo tidak ikut campur, kota itu sudah lama hancur dan dirinya telah dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi di dalam Black Curia. Setelah meluapkan seluruh amarahnya, An Yu mengeluarkan sebuah bola hitam yang memancarkan cairan gelap. Dari genangan itu, beberapa Black Beast muncul dan langsung mengejar Fan Mo. Fan Mo terus melarikan diri sambil menggunakan sihir api dan petir. Di tengah pengejaran, anggota Black Curia berhidung besar menghubungi An Yu dan memberitahukan bahwa pasukan militer telah mencapai sekolah. Ia meminta An Yu segera kembali untuk mengalihkan perhatian mereka. Awalnya An Yu menolak karena ingin menyaksikan sendiri kematian Fan Mo. Namun, demi menghindari hukuman yang lebih berat, ia akhirnya pergi dan membiarkan Black Beast menyelesaikan tugasnya. Fan Mo terus menghindari kejaran para Black Beast, tetapi akhirnya ia terkepung. Ia segera mengunci diri di ruang pengawas CCTV. Dari layar monitor, ia melihat kursi roda Cynthia yang telah hancur. Pada layar lain, ia menemukan Cynthia masih bersembunyi di dalam lemari pendingin supermarket. Fan Mo teringat penjelasan Kapten Monster Hunters bahwa penglihatan Cyclops sangat buruk.
Monster itu lebih mengandalkan kemampuan mendeteksi panas tubuh mangsanya. Karena itulah, tempat paling aman untuk bersembunyi dari Cyclops adalah lokasi bersuhu sangat dingin. Cynthia berhasil memanfaatkan kelemahan itu dengan bersembunyi di dalam lemari pendingin. Sementara Venmo memperhatikan layar monitor, para Black Beast terus menghantam pintu ruang pengawas hingga akhirnya pintu itu mulai hancur. Bertekad menyelamatkan adiknya, Venmo memusatkan seluruh kekuatannya untuk menciptakan sihir yang jauh lebih kuat. Pada saat itulah liontin warisan miliknya bersinar terang. Energi Sacred Spring yang tersimpan di dalam tubuhnya berpadu dengan kekuatan liontin, membuatnya berhasil menembus tingkat nebula. Ke-49 bintang di dalam nebula miliknya segera tersusun membentuk star chart. Tepat ketika para Black Beast berhasil mendobrak pintu, tubuh Venmo telah diselimuti cahaya sihir api tingkat star chart yang memancar dengan kekuatan luar biasa. Setelah itu, Moven menggunakan buku star chart yang diberikan oleh Nona Tang untuk mengaktifkan sihir Fire Fist tingkat star chart dan menghantam para Black Beast. Monster-monster yang tersisa berusaha melarikan diri, tetapi Moven dengan mudah menghabisi mereka menggunakan kombinasi sihir api dan petir. Sementara itu, Cynthia berusaha merangkap perlahan menjauh dari para Cyclops di dalam supermarket. Sayangnya, salah satu monster menyadarinya. Tepat sebelum Cyclops itu menggigitnya, Cynthia menusukkan pisau yang telah ia bawa ke mata monster tersebut. Cyclops lain segera menghampiri, tetapi mereka justru sibuk memakan bangkai rekannya yang telah mati. Kesempatan itu dimanfaatkan Cynthia untuk berguling ke bawah rak yang rendah sehingga para monster tidak dapat menjangkaunya. Tak lama, Moven datang menyelamatkannya. Dengan kekuatan api barunya, ia membakar seluruh Cyclops hingga habis. Cynthia akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya, tetapi langsung pingsan di pelukan sang kakak. Suhu tubuhnya telah turun ke tingkat yang berbahaya karena terlalu lama bersembunyi di dalam lemari pendingin. Moven membuat lingkaran api di sekeliling mereka untuk menghangatkan tubuh Cynthia hingga akhirnya ia kembali sadar. Moven sangat lega melihat adiknya selamat. Ia mengembalikan gelang yang sebelumnya hilang, lalu menggendong Cynthia keluar dari supermarket. Dalam perjalanan, ia menceritakan bahwa kekuatan elemen apinya kini telah mencapai tingkat star chart. Monster tingkat Slave tampaknya dapat merasakan kekuatan tersebut sehingga memilih menghindarinya. Selama mereka tidak bertemu monster tingkat warrior, mereka seharusnya masih aman. Mereka kemudian beristirahat di sebuah bangku sambil membahas siswi yang hilang dari sekolah Cynthia. Cynthia mengungkapkan bahwa gadis itu sebenarnya tidak diculik oleh Cyclops. Pada hari penyerangan, ia sempat melihat gadis tersebut berjalan mengikuti seseorang berjubah abu-abu yang tampak mencurigakan. Dari informasi itu, Moven menyimpulkan bahwa orang tersebut kemungkinan adalah anggota Black Curia. Ia menduga gadis itu tanpa sengaja menemukan pintu masuk rahasia menuju terowongan bawah tanah di sekolah sehingga akhirnya dibunuh. Moven memutuskan untuk mengantar Cynthia ke barrier perlindungan terlebih dahulu, kemudian kembali ke sekolah untuk membantu tim khusus. Namun, luka yang ia terima saat melawan Black Beast membuat tubuhnya mulai limbung. Cynthia segera menggunakan sihir penyembuh miliknya untuk menutup luka tersebut. Moven memuji kemampuan penyembuhan adiknya dan menyarankan agar Cynthia membantu para pengungsi yang terluka setelah mereka tiba di dalam barrier. Di tengah perjalanan, Moven menanyakan apakah Cynthia pernah melihat lubang-lubang aneh di sekolah. Cynthia teringat bahwa pada hari penyerangan terdapat sebuah lubang besar di lapangan sekolah. Ia kembali membujuk Moven agar tetap berada di dalam barrier karena menurutnya kekuatan sang kakak masih belum cukup untuk menghadapi monster yang lebih kuat. Namun, Moven menolak. Ia tidak sanggup hanya berdiam diri sementara kota tempat mereka dibesarkan hancur berantakan. Sejak awal, cita-citanya adalah menjadi penyihir yang mampu melindungi keluarga dan membawa kehormatan bagi mereka. Karena itulah, ia merasa harus menjalankan tugasnya sebagai seorang penyihir. Jika tidak, ia yakin akan menyesal seumur hidup. Melihat tekad kakaknya yang begitu kuat, Cynthia memutuskan untuk ikut menemaninya. Ia merasa dirinya juga akan menyesal apabila tidak berada di sisi Moven untuk melindunginya. Moven kemudian melaju dengan sepeda motor. Cynthia menyadari bahwa arah yang mereka tempuh ternyata bukan menuju sekolah, melainkan ke barrier perlindungan. Tiba-tiba, seekor serigala wajah duri tingkat warrior menghadang jalan mereka. Moven segera memutar balik motornya, tetapi monster itu terus mengejar. Ia lalu memasuki sebuah gang sempit dan bersembunyi di bawah salah satu bangunan. Cara itu berhasil membuat jejak mereka hilang dari penciuman monster. Meski demikian, Moven mengakui bahwa ia sama sekali belum memiliki cara untuk mengalahkan monster tingkat warrior. Di sisi lain, tim khusus akhirnya tiba di sekolah dan menemukan pintu masuk menuju terowongan bawah tanah di lapangan, persis seperti yang diceritakan Cynthia.
Perwira Chang menggunakan sihir esnya untuk menyelamatkan seorang siswi yang berhasil bertahan hidup dari serangan Cyclops. Penyihir air dari Monster Hunter segera membawa gadis itu ke tempat yang aman, sedangkan anggota lainnya bekerja sama menghancurkan pintu masuk terowongan dengan seluruh kekuatan mereka. Sayangnya, usaha tersebut gagal. Bukannya hancur, lubang itu justru memunculkan lebih banyak monster. Pada saat yang sama, anggota Black Curia berhidung besar muncul bersama seorang pria bertopeng. Pria itu membuka topengnya dan ternyata adalah Yuang. Ia menyatakan bahwa karena Monster Hunter pernah memperlakukannya dengan baik, mereka akan dibiarkan hidup asalkan tidak mengganggu terowongan tersebut. Semua orang terkejut mengetahui bahwa Yuang ternyata merupakan anggota Black Curia. Mereka mengecamnya karena telah mengkhianati keluarga MU yang selama ini membesarkannya. Ucapan itu membuat Yuang murka. Ia langsung menyerang menggunakan sihir es, sementara para Monster Hunter membalas dengan berbagai elemen mereka. Karena jumlah lawan terlalu banyak, anggota Black Curia berhidung besar mencoba melarikan diri demi menyelamatkan diri. Namun, Yuang tanpa ragu membunuhnya menggunakan hujan pecahan es, lalu melepaskan sejumlah Black Beast untuk menyerang tim khusus. Sementara itu, para instruktur dari pos salju yang dipimpin Komandan Zhan Kong akhirnya berhadapan dengan Tralicus, monster tingkat Commander. Monster raksasa itu turun ke tanah sambil memimpin pasukan besar yang terdiri atas monster tingkat Slave dan Warrior. Monster tingkat Commander memiliki kecerdasan tinggi sehingga jauh lebih berbahaya daripada monster biasa. Dengan satu raungan keras, Tralicus memerintahkan seluruh monster bawahannya untuk menyerbu pasukan Zhan Kong. Anak buah Zhan Kong meminta komandannya menghemat mana karena hanya dialah yang memiliki peluang mengalahkan Tralicus. Sementara itu, mereka sendiri akan menahan gerombolan monster. Para instruktur bertarung habis-habisan. Mereka berhasil mengalahkan para serigala wajah duri tingkat warrior dan membuka jalan bagi Zhan Kong. Namun, saat sang komandan akhirnya berhadapan langsung dengan Tralicus, hampir seluruh bawahannya telah gugur. Tralicus kembali terbang ke puncak gedung, dan Zhan Kong mengejarnya menggunakan sayap sihirnya. Pertarungan sengit pun terjadi di udara. Zhan Kong bahkan mengeluarkan sihir api tingkat zodiak demi mengalahkan monster tersebut. Melihat serangan dahsyat itu, Mo Fan sadar bahwa inilah kesempatan terbaik untuk menghancurkan terowongan bawah tanah. Ia pun mengabaikan barrier perlindungan dan langsung menuju sekolah. Dengan sihir Firestar Chart, ia berhasil membunuh serigala wajah duri yang menjaga area tersebut sekaligus menutup pintu masuk terowongan bawah tanah. Yuang memilih melarikan diri begitu Mo Fan tiba. Sebelum pergi, ia bersumpah bahwa suatu hari nanti ia akan menghancurkan Mo Fan dengan cara menghancurkan seluruh kota. Semua orang yang berada di barrier perlindungan menyaksikan kekuatan Mo Fan dengan penuh kekaguman. Sementara itu, Mo Fan sendiri hanya berharap seluruh bencana ini telah berakhir.